199 yang yang mengikuti acara ini. Selanjutnya dari kelas 11. Kelas 11 ada yang bisa raise hand? Kelas 10 turunkan tangannya, kelas 11 tunjuk tangannya. Ya, 157. Nah, oke. Sekarang yang kelas 12. Kita lihat antusiasme kelas 12 seberapakah? Oke, kelas 12 juga lumayan banyak. Nah, sebelum Ustazah menyapa dari pembicara kita pagi hari ini, Kak Fafa ya. Nah, Ustazah manggilnya Kak Fafa. Sebelumnya Ustazah menyapa, Ustazah ingin menanyakan kesiapan kalian. Nah, semangat kalian. Nah, untuk mengikuti acara hari ini dengan tadi ya, tunjuk jari atau raise hand. Nah, sebelumnya ya alhamdulillah tim BK meskipun mendadak acara ini nggih, kurang lebih mendadak karena mendadak ya kita bisa memberikan acara pada kalian agenda pada pagi hari ini dengan tema kesehatan mental. Kesehatan mental khususnya nanti pembicara akan berbicara bisa di era pandemi maupun nanti kita di era baru. Nah, ya di era baru setelah pandemi ini selesai. Oke, teman-teman, sebelum waktu saya berikan ke pembicara, Ustazah akan memperkenalkan, sedikit membacakan biodata dari pembicara kita pada pagi hari ini. Bentar, Ustazah cari dulu ya. Nah, namanya Mbak Zakia Nur Afifah, sarjana psikologi. Nah, saat ini Kak Fafa, begitu ya Kak Fafa? Mbak Fafa yang manggilnya. Kak Fafa sedang belajar juga di Universitas Gadjah Mada, UGM. Di UGM dengan mengambil Magister Psikologi Profesi. Nah, nanti cocok sekali ya. Nah, sangat pas jika Mbak Fafa nanti berbicara tentang kesehatan mental. Apalagi kalian saat ini remaja, ya nanti konsennya itu di bidang keremajaan juga. Nah, Mbak Fafa yang dulu lulusan SMAIT juga dari angkatan 5. Mbak Fafa di angkatan 5, selanjutnya melanjutkan di S1 Psikologi Universitas Brawijaya. Nah, aktivitasnya banyak sekali, Ustazah ini hebat Mbak Fafa, pengalamannya banyak, aktivitasnya banyak. Saat ini Mbak Fafa tinggalnya di Klaten. Nah, oke, benar ya Mbak Fafa ya? Mbak Fafa sudah hadir? Kak Fafa, sudah ya? Benar, tinggalnya di Klaten dan kalian bisa follow, follow IG-nya Mbak Fafa di @zakina. Nah, saat ini beliau juga Mbak Fafa interest dengan psikologi pendidikan, literasi, dan pembelajaran. Nah, tak usah berlama-lama. Nah, karena kita tadi juga mulainya sudah terlambat ya. Nah, selama 65 menit, 60 berapa Mbak? 75 nggih? 75 menit kalian bisa menyimak materi tentang kesadaran kesehatan mental. Nah, bisa sebagai alasan ataupun nanti yang akan dijelaskan oleh Mbak Fafa. Nah, selamat menyimak teman-teman semuanya dari kelas 1, kelas 10, 11, dan 12. Waktu dan jaringan saya berikan kepada Kak Fafa. Monggo Kak Fafa. Terima kasih banyak Ustazah. Afwan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Oke, baik. Afwan dengan yang lain? Ustazah Ira ya, Us? Iya, benar, Us Irul. Oh, Us Irul. Oke, baik. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman atau adik-adik semua ini ya. Saya panggil adik-adik ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Pagi. Oke, ini kayaknya Selamat ada yang pagi, masih Kak. bangun tidur ya. Mungkin ada yang masih baru bangun tidur atau mungkin muka-muka bantal atau mungkin ada juga yang sudah mempersiapkan diri dari jam 8.30 gitu. Apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya kalau adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan menyalakan kamera dan tadi ya kata Ustadz Reza itu menggunakan virtual background gitu. Itu juga salah satu adab belajar kita gitu. Jadi memang agak-agak apa ya, gampang sulit ya adik-adik ya di kondisi pandemi ini kita menerapkan belajar yang baik dan benar, tapi tidak ada salahnya juga kalau kita mengusahakan terlebih dahulu, baru nanti kalau misalnya memang terkendala jaringan baru adik-adik bisa menutup kameranya gitu. Oke, sebelum Mbak Fafa ya, adik-adik bisa panggil Mbak Fafa. Sebelum Mbak Fafa mulai ke materi, Mbak Fafa pengen nih coba cek ombak dulu nih. Coba kasih reaction love. Oke, ini biar tahu nih mana nih yang standby, mana yang nggak standby, mana yang mungkin rebahan aja nih Kak Mbak Fafa, jadi bisa tahu nih. Nih ada yang udah nih, misalnya Salma nih udah dari tadi ya, terus Cikita udah dari tadi gitu. Terus Mbak Fafa mau minta tolong lagi teman-teman atau adik-adik buat kasih reaction yang menggambarkan emosinya teman-teman atau perasaan teman-teman sekarang kayak gimana sih? Coba dong ditunjukin biar ustadz-ustadzah juga tahu nih. Oke, ada yang senyum, ada yang ketawa, ada yang jempol. Oke. Oh, tidur, ada yang ngantuk ya. Oke. Macam-macam ya. Oke, sip-sip. Terima kasih teman-teman yang sudah cek ombak, yang udah ikut cek ombak. Semoga nanti teman-teman bisa dapat ya manfaat dari sesi ini. Oke, Mbak Bapak buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali ya, karena ada beberapa teman-teman di sini yang kemarin pernah ketemu sama Mbak nih di sesi BK juga. Gitu. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ustadz-Ustadzah, jazakumullah khairan kasiron, Ustadzah Karsini dan Ustadzah BK yang sudah memberikan kesempatan saya gitu ya untuk kembali belajar bersama adik-adik SMA IT Nur Hidayah. Semoga nanti sedikit pengetahuan yang pernah saya dapatkan gitu, yang pernah Mbak dapatkan bisa dimanfaatkan oleh adik-adik semuanya di sini. Dan mungkin Mbak Fafa mau bilang dulu di awal, nanti mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara kayak tukang bakso dan tukang lainnya gitu, mungkin kalau mengganggu, jadi mohon dimaafkan ya. Disclaimer di awal. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan mental ya adik-adik. Kesehatan mental, di situ di judulnya tulisannya kesehatan mental, kesadaran sebagai kesadaran atau alasan. Nah, ini sebenarnya hal yang menarik adik-adik semua. Karena kita sekarang tuh udah mulai banyak yang sadar gitu tentang kesehatan mental gitu. Tapi seringkali kesehatan mental ini tidak digunakan dengan baik gitu. Semakin kesini kesadaran akan kesehatan mental ini tidak digunakan dengan baik gitu. Nanti mungkin sepanjang sesi ini Mbak Wafa akan bercerita kenapa ya kok bisa kesehatan mental ini tidak digunakan dengan baik, dan bagaimana sih sebenarnya kita memandang kesehatan mental. Barangkali di sini ada yang nggak tahu sebenarnya kesehatan mental itu apa sih gitu. Nah, nanti
coba kita belajar bareng, dan adik-adik di sini di awal ini disiapkan ya alat tulisnya biar sesi ini bukan jadi sesi yang hilang gitu aja dari masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, tapi bisa bermanfaat buat adik-adik. Karena nanti di akhir Mbak Ova akan kasih tantangan nih buat adik-adik, dan akan ada hadiah menarik buat tiga orang pemenangnya. Oke, Mbak Ova izin share screen ya teman-teman. Ya Mbak. Apakah sudah terlihat jelas? Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, adik-adik, Mbak Fafa mau tanya nih, adik-adik umur berapa ya sekarang? Umur berapa ya? 15. 15. Oke, siapa di sini? 17. Boleh raise hand ya, siapa yang di sini umur 15 tahun? Boleh raise hand, umur 15 tahun. Oke, main banyak ya. 24, 28, 33. Wow, Masya Allah, 34 ya, masih terus ya bertambah. Terus di sini mau tanya lagi, siapa di sini yang umurnya 18 tahun? Belum ada ya? 17 tahun, 17 tahun. Belum ada ya? 17. Siapa ya 17 tahun? 17 tahun. Oke. Ya, ada beberapa ya. Ada di sini yang umur 14 tahun? 14 tahun? Ada ya beberapa ternyata umur 14 tahun. Oke, jadi Mbak Ova jadi tahu nih, oh ada adik-adik yang masih umur 14 tahun dan ada yang sudah umur 17 tahun. Oke, adik-adik semuanya, Mbak Ova izin bercerita ya, Mbak Ova lebih senang menyampaikan ini, bilangnya nih bercerita. Ini tadi, oh ya Mbak Ova mau ralat, kalau tadi yang dibilang Ustazah, Mbak Ova sekarang, Mbak Ova dulu asli Klaten, tapi sejak kemarin menikah gitu di bulan Agustus, akhirnya Mbak Ova pindah ke Depok, Jawa Barat. Barangkali di sini kita ada yang domisili, boleh nanti berkabar juga dan menyambung silaturahim gitu. Oke. Ya, overview. Pagi ini kita akan membahas 3 hal teman-teman. Yang pertama, apa itu kesehatan mental, terus yang kedua, mengapa sih kesehatan mental itu penting, dan yang ketiga, bagaimana ya menjaga kesehatan mental itu. Tuh. Nah, mungkin nanti Mbak Ova akan minta tolong lagi nih ke teman-temannya. Sebelumnya Mbak Ova mau perkenalan singkat lagi. Tadi udah dijelasin ya sama Ustazah kalau Mbak Ova ini alumni SMA IT Nur Hidayah angkatan 5. Mbak Ova punya hobi ya, hobinya baca, nulis, silaturahim, membuat sesuatu, bercerita gitu. Terus nih visi hidup. Nah, visi hidup Mbak Ova punya visi hidup teman-teman, hidup mulia, bermanfaat, mati syahid. Nah, teman-teman visi hidupnya apa? Dicoba sambil refleksi ya, sambil teman-teman bisa jawab di diri teman-teman masing-masing. Teman-teman visi hidupnya apa sih gitu. Nah, visi hidup Mbak Ova ini ada 5 nih. Yang pertama pendidik, psikolog, hafizoh, penulis, dan pengusaha. Tapi di sini sebenarnya udah Mbak Ova revisi, Mbak Ova lupa nulis di sini. Mbak Ova revisi tahun 2020 gitu. Jadi misi hidupnya Mbak Ova itu 1, tapi perannya ada 5. Jadi misi hidup Mbak Ova itu yang 1 itu adalah ibu rumah tangga gitu ya, yang berperan sebagai pendidik, psikolog, hafizoh, penulis, pengusaha. Nah, itu Mbak Ova revisi waktu sebelum nikah tuh, waktu belum tahu jodohnya siapa gitu. Nah, jadi teman-teman perlu ya kita punya misi hidup yang panjang, yang bahkan kita tulis di life plan kita sampai umur 63 tahun ke atas gitu. Teman-teman di sini ada yang udah bikin life plan? Boleh buka yang sudah buat, boleh bilang sudah gitu di chatnya, atau belum gitu, biar Mbak Ova tahu nih ada yang udah bikin life plan sampai umur 63 tahun. Coba ya dicek di chat ya jawabnya ya. Oke, Mbak Ova tunggu nih jawabannya. Oke, penting teman-teman untuk kita tuh bikin life plan atau rencana hidup sampai umur 63 tahun teman-teman. Mbak Wafa ini dulu bikin waktu di SMA kelas 1. Ingat banget Mbak Wafa bikin dulu
SMA kelas 1, tapi baru sederhana gitu, dan 100 mimpi Mbak Fafa. Dan itu alhamdulillah pelan-pelan sedikit-sedikit terwujud, meskipun ya ada banyak sekali yang nggak terwujud gitu. Tapi akhirnya Mbak Fafa bikin pelan-pelan dan bidangnya pendidikan. Terus Mbak Fafa alumni UB ya tadi dijelasin. Terus waktu SMA dulu Mbak Fafa waktu kuliah alumni beasiswa asrama LPIGIP dan asrama Tahfiz Quran Al-Ikhlas. Terus sekarang kondisinya Mbak Wafa sudah menikah, tinggal di Depok, dan sekarang nih kondisi mental Mbak Wafa lagi beradaptasi menjadi istri, mahasiswa, dan warga Depok gitu. Jadi jangan salah teman-teman, Mbak Wafa nih juga lagi struggle nih, lagi berjuang untuk menghadapi kesehatan mental juga, untuk berjuang bisa memiliki mental yang sehat gitu. Oke, selanjutnya. Nah, what is mental health? Bapak mau minta tolong nih teman-teman buat tulis di menti.com ya, 513N3IHHZDT gitu. Minta tolong teman-teman buka ini dan tuliskan apa sih mental health yang kalian tahu saat teman-teman dengar kata kesehatan mental, apa sih yang teman-teman ingat gitu, satu katanya tuh apa sih? Bapak coba stop share dulu ya. Bapak tunggu ya. Tadi ini nih linknya. Sebentar. Ini ya linknya. Bapak tunggu ya. Oke, baru beberapa nih yang join nih. Oke, masih ditunggu. Oke, ada yang udah masuk nih, kejiwaan. Kalau ada yang terkendala bisa berkabar. Nih. Oke. Nih ya. Sesuatu hal, kondisi jiwa dan pikiran, kondisi batin, bahagia, kondisi rohani yang sehat, psikologi, sehat secara pikiran. Oke, masih berlanjut ya. Individu, oke. Ya, secara keseluruhan teman-teman di sini udah mulai muncul ya kata-kata kejiwaan, kesehatan jiwa, jiwa yang waras. Jadi banyak yang berkaitan tentang jiwa, terus sejahtera. Di sini teman-teman sudah bisa memunculkan keadaan sejahtera gitu, positif, hal-hal yang itu terkait dengan tentang kondisi kejiwaan kita, kondisi bagaimana sisi lain dari fisik kita ya, bukan fisik tapi tentang jiwa. Teman-teman sudah bisa mengidentifikasi itu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Yang buat yang belum masih Mbak Ufa tunggu ya. Oke, Mbak Ufa share materi lagi. Ya. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih yang sudah memberi respon. Nah, nih. Kalau menurut UU nomor 18 tahun 2014, kesehatan jiwa itu suatu kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi kondisi ini tuh
ibaratnya nih kalau Mbak Wafa bilang kondisi ideal gitu. Jadi kita nih bisa menyeimbangkan antara kondisi fisik kita, kondisi mental, kondisi spiritual itu ibadah, dan kondisi sosial kita gitu. Nah, saat kita bisa menyeimbangkan empat kondisi ini, kita tuh jadi memiliki nih kemampuan pada diri kita, kemampuan dalam beradaptasi dengan tekanan. Kan kadang kalau misalkan kita sekolah, kita tuh merasa tertekan dengan tugas kayak gitu. Nah, kita tuh bisa menghadapi itu. Kalau kita bisa menghadapi itu bisa dibilang kita sehat mental gitu. Kita mampu menghadapi tekanan-tekanan itu, misalnya dihukum kita mampu mengelola kondisi kita, kesehatan mental kita, cemasnya tidak berlebihan, khawatirnya tidak berlebihan. Nah, itu bisa dibilang kita masih sehat mental. Terus dapat bekerja secara produktif. Secara produktif itu maksudnya kita bisa menghasilkan karya-karya gitu dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Itu menurut UU nomor 18 tahun 2014. Nah, kalau menurut WHO, suatu keadaan sehat kondisi fisik, mental, sosial, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi di sini yang dimaksud teman-teman, jadi yang dibilang sehat gitu ya. Sehat itu kalau ini tadi kan kesehatan mental ya. Kalau ini WHO bilang kalau kita ini dibilang sehat bukan hanya sehat fisik aja gitu, tapi juga sehat mentalnya, sehat secara sosial, dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi ternyata teman-teman sehat itu bukan hanya fisik aja, tapi juga mental tuh perlu sehat. Lah Mbak, terus kalau sehat sosial tuh gimana? Sehat sosial itu salah satunya misalnya kayak kita berteman baik dengan teman kita. Nah, itu termasuk sehat sosial. Kita berhubungan baik, memiliki hubungan yang baik dengan guru kita. Kita memiliki hubungan yang baik dengan orang tua kita. Nah, itu termasuk sehat sosial. Nah, kalau kesejahteraan sosial itu misalnya nih kita dengan masyarakat itu kita bisa memberikan kontribusi, kita berhubungan baik dengan tetangga gitu. Nah, itu termasuk kesejahteraan sosial juga. Nah, itu ya teman-teman, ternyata sehat itu bukan hanya fisik aja, tapi juga mental itu juga penting untuk sehat, penting untuk kita upayakan sehatnya. Nah, ini teman-teman, mungkin ini Mbak Wafa hanya sebatas mengenalkan saja ya, karena ini sudah tingkat lanjut dalam pengenalannya. Di sini kalau secara psikologis secara umum ya teman-teman, kalau kita belajar psikologi, jurusan psikologi di berbagai universitas di Indonesia ataupun di luar negeri, pasti kita akan menemuin ini nih, aspek psikologis, yaitu ada kognitif, afektif, dan konatif. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar psikologis, mungkin nanti pengen ambil jurusan psikologi gitu, teman-teman pasti akan berkecimpung dengan ini gitu, ataupun secara umum teman-teman di jurusan arsitek, jurusan jurusan kedokteran juga pasti semuanya akan akan belajar tentang ini, kognitif, afektif, dan konatif. Nah, kognitif ini maksudnya pikiran, afektif ini perasaan yang berkaitan dengan perasaan seperti emosi. Emosi itu bukan hanya marah saja teman-teman, tapi emosi itu ada emosi bahagia, ada emosi positif, emosi negatif. Emosi positif itu ada bahagia, ada senang, ada ceria, ada terkejut, terus gitu-gitu. Tapi kalau emosi negatif itu ada cemas, sedih, murung, dan lain-lainnya. Jadi emosi itu bukan hanya marah aja teman-teman, tapi emosi itu ada emosi positif dan ada emosi negatif. Terus ini konatif. Konatif itu yang berkaitan dengan perilaku. Jadi misalnya ada gangguan-gangguan perilaku seperti tiba-tiba melanggar peraturan gitu ya, melanggar peraturan, naik gerbang gitu ya, naik gerbang sekolah gitu. Nah, itu termasuk pelanggaran, maksudnya itu termasuk gangguan konatif ya, karena itu di luar keumuman gitu, di luar pada umumnya gitu. Nah, itu termasuk bisa jadi tidak sehat mentalnya gitu. Kognitif, gangguan pikiran, misalnya nih tidak sehat secara kognitif, kayak pikirannya overthinking. Siapa nih di sini yang suka overthinking gitu? Kemarin Mbak Fafa bertemu dengan siswa SMA 1 Candiroto di Temanggung gitu, ada sesi psikologi. Nah, itu ada yang cerita gimana, kenapa ya Mbak kok anak remaja ini sukanya overthinking gitu. Gimana ya caranya biar nggak overthinking? Nah, siapa di sini yang
masih suka overthinking gitu. Nah, itu bisa jadi di sini ada gangguan kognitifnya. Bisa jadi teman-teman mentalnya perlu disehatkan dulu gitu. Karena itu termasuk gangguan-gangguan pikiran. Tapi itu masih gangguan pikiran yang sederhana. Dan bisa juga berawal dari yang sederhana itu bisa jadi parah. Maka dari itu teman-teman pentingnya kita mengetahui sebenarnya kita itu lagi sehat mental atau enggak sih, kayak gitu. Nah, teman-teman, di sini ada sehat dalam psikologi dan psikologi Islam kan. Nah, ini kalau dalam psikologi. Kalau ini dalam psikologi Islam. Nah, tapi ini Bapak cuma mengenalkan saja ya, teman-teman. Kalau di dalam psikologi Islam itu ada hati, dikatakan sehat, dikatakan kita ini sehat kalau hati kita sehat, fisik kita sehat, dan pikiran kita tuh sehat gitu. Nah, di sini dikatakannya bukan afeksi, tapi bukan perasaan, tapi hati, teman-teman. Di sini jelas hati gitu. Karena kalau dalam Islam kan, bagaimana teman-teman hadisnya? Kalau segumpal darah itu baik, maka baik menyeluruh gitu. Tapi kalau segumpal darah itu buruk, dan kita akan buruk menyeluruh sikap perilaku kita. Nah, segumpal darah itu adalah hati. Makanya di sini dalam psikologi Islam itu di sini langsung disebut hati gitu. Hati, pikiran dan tubuh kita. Nah, dari sini hati gini, dalam tubuh kita itu ada hati dan ada pikiran. Hati ini dan pikiran ini ada dalam diri kita kayak gitu. Terus di sini juga ada spirit gitu ya, ada semangat gitu. Nah, ini semua adalah pemberian dari Allah gitu. Jadi di sini ada pusatnya Allah gitu. Kalau di psikologis nggak ada tuh penjelasan tentang Tuhan gitu. Tapi kalau di psikologis Islam itu ada penjelasan Allah yang memberikan kita semangat, kemudian berpengaruh di sini ada cahaya Al-Quran dan Sunnah gitu. Kemudian berpengaruh pada diri kita gitu. Terus ini lanjut dari sini ada badan kita, kemudian ada hati dan pikiran kita. Nah, self nih, diri kita. Nah, terus teman-teman, tapi selain semangat, kita juga bisa tidak semangat. Nah, itu datangnya dari setan. Satan tuh setan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita udah ada setan yang masuk gitu ya, dan itu mempengaruhi diri kita gitu ya. Nah, itu bisa jadi kita tuh lupa sama Allah gitu. Ini jelas banget nih. Di sini ada distraksi, ada gangguan-gangguan yang itu berawal dari adanya kealpaan kita terhadap Allah. Tapi kalau misalnya kita nih ingat sama Allah, insya Allah akan berdampak pada kesehatan mental kita. Nah, ini gambaran aja ya. Untuk teman-teman kalau mau mempelajari lebih dalam, bisa belajar tentang psikologi Islam atau nanti bisa tanya Mbak Wafa lebih lanjut. Oke. Selanjutnya, mengapa kesehatan mental itu penting? Tadi Bapak udah sempat jelasin ya teman-teman di awal kalau kesehatan mental itu penting banget gitu. Karena bisa kalau misalnya kita ini nggak sadar atau nggak tahu tentang kesehatan mental, akhirnya kayak judul sesi kita hari ini teman-teman, kesehatan mental ini hanya sebatas alasan gitu. Nah, oke. Kenapa ya kok kesehatan mental itu penting? Nih, ini tadi kenapa Mbak Wafa tanya ke teman-teman umur berapa sekarang gitu. Nah, teman-teman, tadi kan ada yang jawab umur 14, ada yang jawab umur 15, ada yang mungkin 16, 17 juga gitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang udah 18 gitu ya. Nah, di sini siapa saja yang mengalami isu kesehatan mental. Jangan khawatir teman-teman. Ustadz-ustadzah pun juga mengalami isu kesehatan mental gitu. Mbak Fafa juga lagi mengalami isu kesehatan mental. Karena siapapun orang yang hidup pasti sedang mengalami isu kesehatan mental. Mengalami isu kesehatan mental itu maksudnya gimana, Mbak? Jadi maksudnya lagi pasti akan diuji, akan mendapat tantangan ya. Setiap individu memiliki tantangan masing-masing di setiap fase perkembangan. Karena mental itu ada di dalam diri individu, di dalam diri kita, semua yang hidup gitu. Jadi pasti ada tantangannya gitu. Tapi Allah tuh maha baik banget teman-teman. Jadi di setiap fase perkembangan kita ini nih teman-teman, itu di fase anak, fase remaja, fase dewasa, ini tuh ada tantangannya tuh udah disesuaikan porsinya sama Allah. Kan ada tuh hadis ya kalau nggak salah ya. Allah tidak, antara hadis atau ayat Bapak lupa, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan gitu. Jadi udah diukur tuh ujian-ujian tantangan kita. Kalau kita usia anak-anak, oh berarti usia anak berapa nih? Bahkan per usianya itu udah Allah Allah berikan tuh rezeki tantangan kita, rezeki ujian kita. Umur 5 sampai 7 tahun. Oh, 5 7 tahun itu udah lebih dari anak usia dini ya, di atasnya anak usia dini. Jadi
itu udah fase anak akhir. Jadi ujiannya biasanya mulai masuk sekolah gitu ya, gimana mulai bisa belajar membaca, kesulitan awal gitu. Remaja umur 12 sampai 16 di tengah-tengah nih biasanya mulai merasa sudah besar, tapi kalau di rumah masih suka manja gitu. Kadang suka ngebully teman-temannya kayak gitu ya. Ada tantangan untuk memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya gitu. Tantangannya ini. Terus di fase 18 sampai 20, ini fase remaja akhir ya. Biasanya udah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, terus udah mulai berani untuk ngelanggar aturan gitu. Tapi ada juga yang punya perilaku baik gitu. Kalau dia berhasil struggle gitu ya dengan tantangan, dengan mentalnya dia gitu. Ada juga nih teman-teman di fase 12 sampai 16 yang waktu di SMP ya, teman-teman ada yang sudah memiliki prestasi yang banyak. Tapi saat masuk SMA, dia mulai jenuh dan akhirnya dia mulai nakal, mulai menunjukkan perilaku-perilaku pelanggaran-pelanggaran. Nah, macam-macam sekali teman-teman tantangannya. Dan biasanya itu berawal dari mental kita gitu, bagaimana kondisi mental kita. Kalau kita sehat mental, insya Allah perilaku kita, pikiran kita gitu ya, itu bisa insya Allah juga mencerminkan perilaku dan pikiran-pikiran yang baik gitu. Nah, tapi Mbak, mungkin ada muncul pertanyaan ya, jadi sebenarnya pikiran dulu, mental dulu, atau perilaku dulu sih? Ya, ada yang mau jawab? Boleh nih jawab di chat. Jadi yang mana dulu teman-teman? Mbak Ova kasih pertanyaan nih. Jadi sebenarnya alur mulanya itu pikiran dulu, mental dulu, atau perilaku dulu? Nah, coba ya teman-teman coba berpikir ya sambil Mbak Ova lanjut ke materi selanjutnya. Jadi teman-teman ini ya, jangan khawatir teman-teman ini yang ngalamin cemas, sedih, murung, bukan cuma teman-teman, tapi semua orang yang hidup itu pasti mengalami itu. Bahkan ustadz-ustadzah sekarang juga mengalami itu. Cuma tantangannya berbeda. Bahkan ustadz-ustadzah mungkin tantangannya di usia 20-40. Ini tuh lebih-lebih lagi. Kalau Mbak Fafa bilang usia 20 sampai 40 itu tuh ibarat mau masuk waktu duhur, teman-teman. Jadi dari waktu jam 9 sampai waktu duhur gitu. Nah, nanti dari jam 9 sampai waktu asar. Nah, nanti dari 40 sampai 63 tahun itu bisa dibilang dari waktu asar sampai waktu jam 9-an gitu. Nah, nanti umur 63 tahun tuh ibaratnya tuh kita tuh lagi di fase udah umur jam 9 sampai tidak terhingga. Jadi nggak tahu tuh dipanggil sama Allah tuh kapan gitu ya. Karena jam 9 tuh udah waktu-waktunya istirahat gitu. Jadi teman-teman, ibarat waktu ya, proses kita hidup tuh cuma sebentar banget. Ibarat waktu 24 jam, waktu kita tuh sebentar banget. Dan teman-teman di fase remaja ini, teman-teman tuh baru merangkak. Mungkin kalau ini ya, teman-teman usia 18 sampai teman-teman di usia 12 sampai 20 ini ya, di rentang ini ya. Itu ibarat teman-teman itu di fase dari jam 6 sampai jam 9. Nah, itu teman-teman tuh lagi ngelakuin apa nih masa-masa produktifnya gitu. Nah, itu perlu tuh teman-teman perlu perhatikan ya teman-teman gitu. Karena di fase remaja itu teman-teman, Bapak lupa nih nyampein, fase remaja itu fase yang rentan dengan kesehatan mental gitu. Karena tadi ya teman-teman, dia fase remaja itu fase peralihan, teman-teman mulai di sini teman-teman sudah tidak dianggap anak-anak, tapi juga teman-teman mulai masuk fase dewasa, tapi juga belum bisa dibilang dewasa gitu. Nah, karena fase peralihan ini teman-teman fase-fasenya bingung, fase-fasenya mencari jati diri. Nah, ini ya teman-teman ya, tantangan di fase remaja, ada kenakalan remaja, ada sosial media, apalagi sosial medianya sekarang menantang sekali teman-teman ya. Ada TikTok, siapa di sini ahwat-ahwat yang suka joget-joget di TikTok gitu ya. Nah, jangan teman-teman kita takut ketahuan ustadz-ustadzah gitu, tapi takutlah kita kalau ketahuan sama Allah gimana gitu. Mbak Fafa itu karena Mbak Fafa sadar diri ya teman-teman. Mbak Fafa tuh dulu terakhir nonton drama Korea itu kelas 2 SMA gitu, waktu di asrama tuh kan, nakal ya Mbak Fafa ya. Dulu karena teman-teman beberapa tuh ada yang nonton gitu ya, Mbak Fafa ikutan tuh nonton gitu beberapa episode sampai episode terakhir gitu. Karena Mbak Fafa sadar diri, Mbak Fafa itu nggak bisa
kontrol diri Mbak gitu. Makanya Mbak akhirnya udahlah nggak mau nonton lagi gitu. Karena kalau udah sekali nonton nanti pasti akan berepisode-episode kayak gitu. Padahal di kelas 2 SMA, Mbak Wafa dulu dapat amanah jadi ketua OSIS, pernah ikut lomba-lomba juga, terus ikut asrama tahfiz juga gitu. Tapi sempet-sempetnya ya nonton drama Korea. Nah, itu sebenarnya mencirikan kondisi remaja, teman-teman, kondisi kita, kondisi remaja sekarang. Kondisi remaja itu meskipun nggak sempetnya gitu. Kalau misalkan itu urusan happy seneng gitu ya, menghabiskan waktu sia-sia, itu pasti langsung budalkan kayak gitu ya, lanjut gitu. Nah, itu sebenarnya perlu hati-hati ya teman-teman sosial media ini. Kalau teman-teman merasa tidak sanggup gitu, ya sudah kita akhiri saja gitu. Misalkan kita jauhi tuh, kayak misalkan TikTok. Kalau Mbak Wafa baru download TikTok tuh gara-gara kemarin mau periksa gigi gitu ibaratnya. Jadi karena ada kepentingan mendesak, dan akhirnya sekarang Mbak Wafa kemarin lihat TikTok lagi gara-gara ini nih, acara ini. Karena Mbak Wafa pengen tahu remaja-remaja sekarang tuh kayak gimana sih gitu, dan remaja-remaja sekarang nih lagi pada hebohnya di TikTok dan Instagram. Nah, ini penting juga buat ustadz-ustadzah punya TikTok gitu, akun-akun TikTok, buat tahu oh anak didik kita nih kayak gimana sih sekarang kondisinya gitu. Bukan buat intel aja gitu, bukan sekedar intel, tapi buat tahu nih bagaimana kita mendidik anak didik kita. Dan buat teman-teman jangan merasa dilihat gitu sama ustadz-ustadzah, justru malah merasa bersyukur karena ustadz-ustadzah akan mendidik kita dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, pengaruh teman, hubungan sosial, pencarian jati diri, adab dan akhlak dengan guru, ini ya teman-teman, ini yang benar-benar Mbak Wafa coba sampaikan berulang kali ke teman-teman diskusi yang Mbak Wafa di Klaten gitu ya, di Gereja Quran, di SMP IT Hidayah gitu. Kalau adab dengan dan akhlak dengan guru itu penting banget gitu. Dulu mungkin Mbak Wafa baru bisa deket sama guru itu waktu di SMA, karena Mbak Wafa tuh merasa guru di SMA IT Nur Hidayah itu sebagai temen gitu, ibarat temen gitu. Jadi Mbak Wafa ngerasa curhat. Bahkan dulu waktu Mbak Wafa mulai tertarik nih teman-teman, mulai ada diuji dengan rasa ketertarikan dengan lawan jenis nih gitu, Bapak tuh tanya gitu sama Ustazah Fitri gitu. Bapak masih ingat banget nih, Ustazah emang boleh kita tuh jatuh cinta? Bapak juga tanya nih sama Ustazah Sri, Ustazah emang kita boleh ya kalau kita tuh suka sama lawan jenis atau kagum dengan lawan jenis? Karena Bapak tuh dulu merasa kagum dengan lawan jenis, suka dengan lawan jenis atau jatuh cinta dengan lawan jenis itu suatu hal yang tidak boleh gitu. Itu yang dulu Mbak Wafa rasakan, itu yang Mbak Wafa alami gitu, sampai Mbak Wafa berpikir bahwa Mbak Wafa pengen satu-satunya nanti yang ini disclaimer aja ya, yang Mbak Wafa yang Mbak Wafa jatuh cinta tuh suami Mbak Wafa aja gitu. Nah, kalau Mbak Wafa jatuh cinta dulu, nanti Mbak Wafa jatuh cinta di masa SMA, nanti Mbak Wafa belum tentu dong itu suami yang Mbak Wafa gitu. Nanti berarti suami Mbak Wafa bukan bukan cinta pertama Mbak Wafa dong gitu. Mbak Wafa dulu waktu SMA berpikir kayak gitu teman-teman. Itu yang akhirnya membuat Mbak Wafa bertahan untuk tidak tertarik atau jatuh cinta berlebihan dengan lawan jenis. Tapi kata ustazah, nggak apa-apa gitu, itu fitrah gitu. Kata teman Mbak Wafa, nggak apa-apa itu fitrah. Tapi bagaimana kita bisa mengelola? Kenapa Mbak Wafa menggarisbawahi tentang sosial media, adab dan akhlak dengan guru, dan ketertarikan dengan lawan jenis teman-teman? Karena ini permasalahan utamanya remaja gitu, berawal dari ketertarikan dengan lawan jenis, nanti akhirnya adab sama gurunya jadi berantakan, terus nanti jadi adab sama orang tuanya jadi berantakan, adab sama dalam menuntut ilmu jadi berantakan, berawal dari sosial media jadi kenal lawan jenis, tertarik dengan lawan jenis gitu, jadi mulai nakal dan lain-lain gitu. Nah, ini ya teman-teman gitu. Dan kepercayaan diri, kalau misalnya teman-teman permasalahannya di tingkat kepercayaan diri, itu bersyukur teman-teman, karena kepercayaan diri itu sebenarnya tinggal gimana teman-teman bisa melawan itu. Dulu Mbak Fafa udah pernah cerita ya, kalau Mbak Fafa ini untuk bicara di depan umum aja nggak berani gitu. Dulu waktu jadi ketua OSIS, Mbak Fafa nggak pernah tuh bicara di depan umum. Kalau bicara di depan umum mesti ngedek-ngedek gitu. Dan waktu dulu ada pidato pemilihan ketua OSIS pun itu, Bapak nggak berani ngomong gitu, pasti ngomongnya pakai teks gitu. Jadi Bapak bisa ngomong seperti ini, bisa bicara seperti ini di hadapan teman-teman, itu adalah proses yang sangat panjang sekali teman-teman. Waktu kuliah Mbak Fafa langsung menerjunkan diri di tempat lomba-lomba debat, latihan-latihan debat, biar Mbak Fafa bisa bicara di depan umum kayak gitu. Nah, teman-teman coba petakan nih, teman-teman tantangan di fase remajanya apa ya? Kalau teman-teman merasa
tantangannya ada di kenakalan remaja gitu ya, misalnya kayak trail-trailan nih, atau mungkin nongkrong waktu-waktu yang tidak bermanfaat buat laki-laki ya, biasanya yang nongkrong tuh. Terus atau mungkin pengaruh teman, lingkaran-lingkaran teman yang berpengaruh tidak baik. Coba itu teman-teman petakan gitu, teman-teman mana sih kalau misalkan ternyata kenakalan remaja yang jadi permasalahannya. Oke, aku ingin menjadi lebih baik nih, aku mulai dari mana ya? Oke, kalau emang tantanganku adalah kenakalan remaja, Allah uji aku di tingkat tataran kenakalan remaja, berarti aku mulai perbaiki nih temanku gitu, lingkaran temanku, lingkaran teman-teman yang solih, yang solihah. Oke, aku berarti perlu perbaiki hubungan dengan orang tuaku kayak gitu, biar aku dapat nasihat-nasihat dari orang tua, dapat ridhonya orang tua. Aku perlu nih deket-deketin dengan guru, biar aku bisa dapat nasihat dan petuah dari guru gitu. Teman-teman ingat ya, nasihat ridho guru dan ridho orang tua itu benar-benar manjur banget teman-teman. Kalau kita bisa deket dengan guru dan orang tua, itu insya Allah kita akan lebih mudah mendapat keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat gitu. Jadi itu ya teman-teman kuncinya, ridho guru dan ridho orang tua gitu. Kalau selain itu yang paling utama ya teman-teman, permasalahan tantangan di fase remaja itu adalah malas. Padahal fase remaja itu fase-fase produktif teman-teman belum ada tuntutan untuk menjadi belum ada tuntutan untuk masak tiap hari gitu ya, benar-benar bertanggung jawab atas nafkah orang lain gitu buat yang laki-laki gitu, atau mungkin belum punya anak juga gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya teman-teman tuh fase-fase yang nikmat banget lah buat bertumbuh, buat berkembang, buat mencari jati diri, buat mengasah banyak skill gitu. Jadi teman-teman, kata malas ini akan terus diuji sampai tadi ya fase kita lansia gitu ya. Bahkan sekarang Bapak juga diuji tentang itu gitu. Tapi kita juga tetap masih bisa punya kesempatan untuk memperbaiki itu selagi kita hidup gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman ada di fase malas gitu tantangannya, ayo segera berbenah gitu, karena teman-teman 3 tahun di masa SMA itu kerasa cepet banget gitu. Dan 3 tahun Mbak Fafa selama sepanjang belajar ya sampai S2 ini, fase yang paling nikmat gitu ya, fase yang paling menyenangkan itu adalah fase SMA gitu, karena Mbak Fafa belajar banyak hal di SMA gitu. Meskipun di kuliah Mbak Fafa belajar banyak hal, tapi fase SMA ini fase-fase pembentukan jati diri gitu. Mbak Fafa mulai bisa punya prestasi, pencapaian, karena dulu waktu SMP di pondok Mbak Fafa kerjanya cuma tidur, makan, belajar gitu. Nah fase SMA, apalagi di SMA IT Nur Hidayah teman-teman, teman-teman tuh bisa, yang Bapak rasakan ya, teman-teman tuh bisa mengeksplor diri teman-teman tanpa mengenal prestasi teman-teman sebelumnya. Asalkan teman-teman punya kemampuan untuk mengeksplor diri teman-teman, insya Allah ustadz-ustadz itu akan memfasilitasi itu. Jadi manfaatkan itu, karena nggak semua teman-teman SMA kita dapat kesempatan bersekolah di SMA IT Nur Hidayah teman-teman. Ini bukan Bapak mau bukan Bapak mau promosi, karena teman-teman juga udah di SMA IT Nur Hidayah ya, karena ini Bapak berbagi aja kesempatan dan peluang yang Mbak Fafa manfaatkan di SMA IT Nur Hidayah, dan alhamdulillah itu berdampak besar banget di kehidupan Mbak Fafa sekarang gitu. Mbak Fafa sangat bersyukur waktu itu memanfaatkan waktu Mbak Fafa untuk lomba, untuk organisasi, untuk deket sama guru, untuk tahfiz dan lain-lain di SMA IT Nur Hidayah. Jadi pesan Mbak Fafa, manfaatkan waktu dan kesempatan di sekolah SMA IT Nur Hidayah dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin Bapak udah banyak banget ya tadi bicara di situ. Ini sekilas Bapak pengen jelas gambarin nih teman-teman kalau kondisi remaja saat ini ya teman-teman gitu. Teman-teman pasti juga udah tahu gitu. Ini ada nih berita remaja 16 tahun nih. Siapa di sini yang umur 16 tahun gitu. Nih loh, ada teman kalian yang umur 16 tahun tuh buang bayinya di bawah jembatan. Ini di Pati gitu. Nauzubillah min zalik ya. Anak SMA IT Nur Hidayah insya Allah tidak ada yang melakukan seperti ini gitu. Nauzubillah min zalik. Ini jauh banget lah dari adab dan akhlaknya SMA IT Nur Hidayah gitu. Tapi teman-teman jangan salah, ini tuh semua berawal dari hal-hal sederhana, mulai dari kayak chatting-chattingan, mulai dari kenal lawan jenis. Tapi Mbak, emang kita nggak boleh ya kenal sama lawan jenis? Boleh nggak teman-teman kita kenal sama lawan jenis? Coba dijawab ya di chat ya. Boleh nggak kita kenal sama lawan jenis, berteman dengan lawan jenis? Boleh nggak? Oke, boleh asal nggak berlebihan, boleh, ada yang bilang. Boleh asal tahu batasan. Bener teman-teman, boleh gitu. Justru malah waktu Mbak Fafa di SMA IT Nur Hidayah itu
Mbak Fafa itu belajar untuk mengenal lawan jenis gitu ya, berinteraksi dengan laki-laki itu Mbak Fafa belajarnya di SMA IT Nur Hidayah gitu. Karena sebelumnya Mbak Fafa belajar di SMP itu seakan ngelihat laki-laki aja tuh berasa haram gitu, karena pasti harus nunduk gitu waktu Mbak Fafa di pondok dulu tuh. Tapi waktu di SMA itu Nur Hidayah, Mbak Fafa belajar bahwa berinteraksi dengan lawan jenis itu boleh dan penting gitu. Kita punya skill berinteraksi dengan lawan jenis, karena nanti di kehidupan selanjutnya, apalagi kalau teman-teman kuliahnya di tempat yang umum gitu ya, yang bisa dibilang ikhtilat juga ya gitu, itu teman-teman akan banyak diuji bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lawan jenis dengan benar gitu. Nah, penting banget kita punya skill ya teman-teman untuk berinteraksi dengan lawan jenis dengan benar. Ini ya teman-teman kuncinya. Karena banyak di luar sana. Oke, boleh di-mute dulu mungkin. Biar nggak kesulitan. Mbak Dila boleh di-mute dulu. Oke. Nah, karena di luar sana teman-teman remaja SMA itu udah banyak yang hamil di luar nikah gitu. Nggak apa-apa ya Mbak Wafa terang-terangan bilang kayak gitu ya, karena itu teman-teman tantangan remaja sekarang gitu. Atau bahkan teman-teman SMP itu udah banyak juga yang melakukan itu. Jadi teman-teman harus hati-hati banget gitu. Udah berawal dari hal-hal sederhana gitu. Terus di sini juga viral seorang remaja perempuan joget TikTok di area tempat ibadah gitu ya. Ini hal-hal yang tidak beradab ya teman-teman, meskipun ini sederhana tapi ini di luar moral gitu. Terus ini viral remaja ditendang dan ditampal diduga di alun-alun Gresik. Jadi ini ada bullying teman-teman. Nah, bentuk-bentuk bullying itu juga macam-macam teman-teman. Bullying itu ada bullying verbal, ada bullying fisik. Jadi hati-hati juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita membuli teman kita, nah itu bisa jadi juga itu mental kita tidak sehat gitu. Ini nih sebenarnya kenakalan-kenakalan remaja yang berawal dari tidak sehatnya mental gitu. Nah, tapi di sini ada nih teman-teman perilaku remaja, teman remaja kita yang patut dicontoh nih, yang lagi viral ya. Siapa di sini yang tahu ini namanya siapa? Yang lagi viral nih. Nama remajanya siapa? Raja, oke. Viral ya. Nah, ini salah satunya gitu ya. Seorang remaja yang dia menjaga menjaga sendal di masjid gitu ya, dan menyambut tamu-tamu di masjid, tamu-tamunya Allah, padahal dia adalah orang kaya gitu, yang bapak ibunya punya hotel, punya resort dan lain-lainnya gitu. Nah, kita perlu contoh teman-teman bahwa perilaku baik itu perlu kita, kalau bahasa dakwah ya, perlu kita jaharkan, perlu kita tunjukkan, perlu kita tampakkan gitu. Nah, karena itu sebagai dakwah kita gitu. Karena kalau siswa-siswa SMA IT Nur Hidayah bukan hanya buat diri kita sendiri ya, beribadah baik atau berperilaku baik itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang di sekitar kita agar juga berperilaku baik. Tapi caranya macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang kayak Raja, ada yang mungkin dengan tulisan gitu, ada mungkin dengan lisan, tapi tetap harus dengan memperhatikan adab dan akhlak. Nah, ini teman-teman sebenarnya ini masuk intinya ya teman-teman. Teman-teman ini perlu nih diperhatikan baik-baik ya. Jadi seringkali nih secara realistis, secara realita gitu, secara kenyataan kita ini pasti akan diberi nasihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ada nasihat dari guru, ortu, teman, saudara, tetangga gitu ya, sama ya. Tapi masing-masing dari kita ini kondisinya berbeda. Ada yang sudah punya tujuan hidup ya. Kayak misalnya tadi Mbak Fafa bilang life plan. Ada yang belum tahu tujuannya apa. Oh, aku di SMA IT Nur Hidayah mau ngapain ya? Kenapa ya aku sekolah di SMA IT Nur Hidayah? Ada yang udah punya tujuan. Oh, aku di SMA IT Nur Hidayah karena aku mau mendalami tahfizku. Oh, aku di SMA IT Nur Hidayah karena aku mau belajar organisasi. Karena di SMA IT Nur Hidayah itu termasuk sekolah yang mengedepankan organisasi, prestasi dan lain-lain. Ada juga yang ya udahlah aku di SMA IT Nur Hidayah karena ngikutin orang tua aja. Aku di SMA IT Nur Hidayah karena aku nggak diterima di negeri, jadi makanya aku sekolahnya di SMA IT Nur Hidayah aja gitu. Nah, ada yang nggak punya tujuan kayak gitu. Nah, kalau dia tidak punya tujuan ya teman-teman, dia akhirnya tidak punya diri ideal gitu. Diri ideal itu misalnya nih kayak aku, misalnya Mbak Wafa ya, dulu waktu SMA tuh karena Mbak Wafa tahu tujuan, dulu Mbak Wafa sekolah di SMA Nur Hidayah karena Mbak Fafa punya tujuan mau masuk jurusan psikologi. Waktu SMA kelas 3 Mbak Fafa udah menetapkan, oh Mbak Fafa besok mau masuk jurusan psikologi gitu di Indonesia. Oh, berarti harus masuk ke sekolah yang mengedepankan pengetahuan umum.
Oke, pengetahuan umum tapi juga tidak tertinggal pengetahuan agamanya. Di mana ya? Akhirnya Bapak Ibu Mbak Fafa survei tuh ke sekolah-sekolah di Jogja, Solo, dan Klaten. Akhirnya menemukan waktu itu mendapat informasi buat sekolah di SMA IT Nur Hidayah. Dan Mbak Fafa waktu itu jadi pendaftar pertama. Tapi teman-teman, qadarullah, ini Mbak Fafa ulang lagi nih ceritanya ya. Mungkin ada juga yang baru tahu. Mbak Fafa tuh nggak diterima di SMA IT Nur Hidayah gitu. Jadi Mbak Fafa tuh jadi cadangan nomor 2. Bayangin, jadi cadangan nomor 2. Mbak Fafa nggak diterima di SMA IT Nur Hidayah. Tapi ya udah gitu. Qadarullah juga, kalau misalkan kita tuh mendapat emang rezeki kita belajar di suatu tempat, insya Allah bagaimanapun kondisi awalnya, itu nanti akan ada jalan-jalan akhirnya kita bersekolah di tempat itu. Akhirnya Mbak Fafa, karena yang itu banyak yang mengundurkan diri, beberapa ngundurin diri, akhirnya Mbak Fafa masuklah ke list diterima. Akhirnya Mbak Fafa diterima di SMA IT Nur Hidayah. Dan di situ Mbak Fafa dapat intervensi nih dari orang tua Mbak Fafa, dapat dukungan dari orang tua Mbak Fafa, terutama ibu Mbak Fafa ya bilang kalau buktiin kalau kamu bisa gitu, buktiin kalau kamu itu bukan sekedar jadi siswa cadangan, tapi emang kamu tuh pantas menjadi siswa SMA IT Nur Hidayah gitu. Nah, ini kondisinya Mbak Fafa nggak diterima di SMA IT Nur Hidayah. Sedangkan teman-teman kondisinya adalah siswa yang jelas diterima di SMA IT Nur Hidayah. Jadi pasti teman-teman harus lebih baik dan pasti bisa lebih baik dari Mbak Fafa gitu. Karena Mbak Fafa yang tidak diterima di SMA IT Nur Hidayah aja bisa berbagi ilmu dengan teman-teman di sini gitu. Bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman di sini. Jadi teman-teman di sini yang udah jelas siswa SMA IT Nur Hidayah, insya Allah teman-teman bisa lebih dari Mbak Fafa, bisa keluar negeri, bisa berbagi ilmu di ribuan orang ya, ratusan orang gitu ya, insya Allah. Nah, Mbak Fafa dapat intervensi dukungan dari ibu Mbak Fafa. Akhirnya Mbak Fafa punya diri ideal. Oke, diri ideal Mbak Fafa kalau di SMA IT Nur Hidayah, Mbak Fafa nanti Mbak Fafa waktu itu nulis ya, kepedean banget tuh. Mbak Fafa nulis jadi ketua OSIS, jadi jadi pertama dulu jadi OSIS, terus jadi PHT OSIS dan jadi ketua OSIS. Terus kalau di lomba-lomba Mbak Fafa nulis mengikuti Olimpiade Ekonomi tingkat nasional, mengikuti Olimpiade Sosiologi, mengikuti Olimpiade. Dan alhamdulillah itu keturutan teman-teman. Karena dulu teman-teman Mbak Fafa banyak yang nggak mau ikut seleksi-seleksi. Pada akhirnya yang ikut seleksi cuma beberapa orang, misalkan 3 orang gitu ya. Ya akhirnya yang ikut lomba itu ya 3 orang itu gitu. Meskipun kita ini bukan juara kelas, tapi karena kita mau berusaha, akhirnya kita ada yang dapat kesempatan itu teman-teman. Nah ini Mbak Fafa nggak tahu ya apakah sistem di SMA IT Nur Hidayah masih kayak gitu dengan siswa yang banyak, tapi menurut Mbak Fafa dulu ini yang bikin Mbak Fafa berkembang, karena kemauan kita bukan siapa yang pinter, tapi siapa yang mau berusaha. Nah teman-teman, kalau misalkan di SMA IT Nur Hidayah masih seperti itu, manfaatkan dengan baik-baik teman-teman kesempatan itu. Nah, kalau teman-teman tidak punya tujuan, akhirnya teman-teman juga tidak memiliki diri ideal gitu. Kalau diri ideal Mbak Fafa tadi ada ketua OSIS, tapi dulu Mbak Fafa punya diri ideal lain yang tidak tercapai, seperti bisa bahasa Inggris, bisa keluar negeri waktu SMA kayak gitu. Nah itu Mbak Fafa belum tercapai gitu. Terus akhirnya ini ya teman-teman, Mbak Fafa punya diri realita, diri kondisi nyata Mbak Fafa. Karena tadi Mbak Fafa itu punya life plan, Mbak Fafa mau mencari tahu, mau memetakan masalah, self talk, mendengarkan nasihat dari lingkungan dan lain-lain. Akhirnya Mbak Fafa punya diri realita yang baik gitu. Ya insya Allah baik ya teman-teman, alhamdulillah gitu. Jadi bisa tadi mencapai cita-cita atau diri ideal Mbak Fafa seperti jadi ketua OSIS, terus bisa berbicara di depan umum dan lain-lainnya. Dan pencapaian terbesar Mbak Fafa tuh waktu SMA itu bisa mengikuti kegiatan 100 ketua OSIS nasional. Yang waktu itu Mbak Fafa benar-benar nggak bisa bayangin mana mungkin bisa ikut itu gitu. Nggak mungkin lah, ngomong di depan umum aja nggak mungkin bisa, apalagi jadi ketua OSIS gitu. Tapi ya itu, Allah tuh maha baik Allah, kalau kita mau usaha, mau ikhtiar, mau minta sama Allah, insya Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah gitu. Tapi kalau misalkan tidak tahu tujuan, tidak memiliki diri ideal, ya akhirnya saat diberi intervensi atau pengaruh dari nasihat-nasihat dari ortu, guru, teman, saudara, akhirnya yang terjadi adalah diri realitanya cemas, bingung, stres, sakit, menyalahkan lingkungan. Dan yang lagi tenar nih teman-teman tentang inner child. Inner child tuh menyalahkan, kalau Mbak Fafa bilang ya, kalau kita tidak bisa memahami inner child secara utuh, akhirnya ujungnya inner child itu kayak menyalahkan orang tua teman-teman. Jadi penting banget ya teman-teman untuk tahu nih tujuan gitu, biar kita memiliki diri ideal kita dan diri realita kita tuh selaras dengan diri ideal kita. Seperti itu teman-teman.
Nah, ini saat diri ideal kita tidak tercapai, rentan mengalami tidak sehat mental. It can happen to anyone, termasuk ustadz-ustadzah juga bisa mengalami ini, teman-teman gitu. Gangguan mental yang rentan dialami oleh para remaja, ada gangguan emosi, masalah perilaku, gangguan makan, psikosis, menyakiti diri sendiri, perilaku pengambilan resiko. Psikosis tuh gangguan-gangguan psikologis gitu ya, secara psikis yang misalnya itu kayak misal yang apa ya, gangguan-gangguan kayak psikozofrenia dan lain-lainnya gitu yang bisa berpengaruh ke mental dan itu lebih lanjut lagi gitu. Terus perilaku pengambilan resiko misalnya kayak bunuh diri seperti itu. Terus manjat genteng, manjat gerbang dan lain-lain. Gangguan emosi itu kalau gangguan emosi ringan tuh cemas gitu, cemas terus nangis berhari-hari, khawatir berlebihan kayak gitu. Masalah perilaku misalnya jadi melanggar, jadi sering tidur, ini bisa jadi termasuk ini teman-teman dampak atau respon tubuh kita atas kecemasan atau tidak sehatnya mental kita gitu. Jadi perlu hati-hati ya teman-teman. Tidak apa-apa kita tuh mengakui kalau kita lagi nggak sehat mental, tapi yang penting kita perlu segera petakan teman-teman kita tidak sehat mental karena apa dan bagaimana solusinya. Itu ya teman-teman perlu diperhatikan. Nggak apa-apa kita sadari kalau kita tidak sehat mental, tapi yang paling penting kita harus segera mencari bertanya pada diri kita atau self talk, bertanya sama diri kita, kenapa ya kok kita nggak sehat mental dan bagaimana ya solusinya gitu. Karena teman-teman, remaja ini benar-benar rentan banget buat rentan itu kayak apa ya? Rentan itu kayak bisa banget, bahaya banget lah bisa kena gangguan mental ini gitu. Di usia 15-24 tahun memiliki presentasi depresi sebesar 66,2%. Nah, ini untuk siswa itu mengalami depresi 6,2%. Nah, depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, self-harm, hingga bunuh diri. Nah, kasus bunuh diri di Indonesia ini bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Jadi ini riskan banget ya teman-teman. Nah, ini Mbak Wafa bilang bunuh diri, memaparkan data bunuh diri ini karena berawal dari tidak sehat mental teman-teman. Itu bisa hal yang paling resiko, hal yang paling berbahaya adalah perilaku bunuh diri. Kalau udah bunuh diri ya udah kan tidak bisa tidak bisa apa-apa lagi gitu ya, berarti udah kehilangan lah kita. Tapi kalau misalkan ada tuh perilaku beresiko lagi lainnya adalah hamil di luar nikah yang sekarang banyak banget terjadi di siswa-siswa SMA lainnya ya. Nah, ini yang kalau misalkan hamil di luar nikah itu nanti dampaknya adalah ibaratnya kayak hancurnya masa depan seorang. Kenapa kok bisa dibilang hancur, Mbak? Karena ibaratnya teman-teman kalau kita itu bisa menjaga diri kita nih menjadi perempuan yang solihah, insya Allah itu akan memudahkan orang tua kita dalam kalau di akhirat ya, dalam pertanggungjawabannya gitu. Itu berarti tandanya orang tua kita berhasil. Tapi kalau kita tidak menjadi perempuan yang solihah, laki-laki yang solih gitu ya teman-teman, selain orang tua kita nanti berat tanggung jawabnya, itu juga kan berdampak ke masa depan kita kayak gitu. Terus ini mahasiswa ini dampak bunuh dirinya ya teman-teman, mahasiswa itu ada sekitar 2% teman-teman yang melakukan bunuh diri. Terus siswa itu ada 4% dan lainnya itu ada 0%. Nah, ini sebenarnya yang penting banget teman-teman untuk kita sadari bahwa kesehatan mental itu penting untuk disadari gitu ya teman-teman, untuk diperhatikan biar kita tidak sampai ke hal-hal yang berbahaya gitu. Nah, ini teman-teman, Mbak Wafa pengen bilang nih, hati-hati ya teman-teman. Ini yang jadi poin utama dari judul sesi kita hari ini adalah sadar atau tidak sadar, sadar atau menjadi alasan, sekedar alasan gitu. Nah, ibarat gunung es ya teman-teman. Kesadaran kita tuh cuma di sini nih teman-teman, kesadaran kita ya. Nah, ketidaksadaran kita itu ada di sini, gede banget ya, tapi nggak kelihatan teman-teman gitu, tidak kelihatan. Nah, penting teman-teman untuk kita tuh selalu membangun kesadaran diri kita, biar setiap perilaku kita, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk itu kita lakukan secara sadar gitu. Kesehatan mental kita ini tuh kita sadari teman-teman. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan sadar tuh gimana sih teman-teman? Ada yang boleh jawab lah di chat, bantu. Sadar tuh gimana? Sadar
Sadar. Ada yang teman-teman kalau dengar kata sadar apa yang dipikirkan? Sadar. Boleh chat everyone di sini. Karena kalau kita sadar teman-teman, itu saat melakukan segala aktivitas itu kita bisa berpikir gitu. Kita bisa berpikir yang baik yang bagaimana, yang buruk bagaimana gitu. Tapi kalau kita tidak sadar, ya sudah, kita tidak memiliki tujuan gitu. Ini ada yang ngechat nih, sadar itu bangun dari mimpi gitu. Ya itu betul juga gitu, sadar itu bangun dari mimpi. Tapi teman-teman di sini yang dimaksud sadar gitu ya, mungkin buat teman-teman kelas 10 baru pertama kali ya dengar kata sadar. Sadar, yang dimaksud sadar itu kita bisa hadir penuh gitu dalam aktivitas kita. Hadir penuh. Jadi kita mengetahui gitu. Mengetahui bahwa kita nih sekarang lagi Zoom meeting gitu. Kadang kita tuh lagi Zoom meeting tapi kesadaran kita tuh nggak ada. Misalnya kita lagi Zoom meeting tapi kita sebenarnya lagi ngobrol sama teman kita. Kita lagi chat-chatan sama teman kita di Instagram, atau kita lagi buka Instagram gitu ya. Akhirnya yang ada di Zoom meeting tuh nggak masuk ke pikiran kita. Tapi yang kita sadari adalah yang kita hadir penuh ya. Hadir penuh tuh hadir utuh. Hadir secara utuh gitu, ada diri kita itu di chat DM kita dengan teman kita. Nah, seringkali kita berperilaku seperti itu, teman-teman. Nah, itu termasuk distraksi atau gangguan ya, teman-teman. Makanya teman-teman hati-hati gitu. Hati-hati. Kalau kita tidak sadar atas kesehatan mental kita, akhirnya kesehatan mental itu hanya sebatas alasan gitu. Kok bisa alasan, Mbak? Jadi misalnya nih, Ustazah, saya lagi nggak sehat mental gitu. Misalnya ustazah kita termasuk yang peduli dengan kesehatan mental ya. Oh ya udah, nggak apa-apa Mbak. Coba istirahat dulu aja. Coba Mbak nulis-nulis diary dulu ya. Mbak maklumin. Ustazah maklumin Mbak buat nggak ngerjain tugas dulu, misalnya kayak gitu ya. Atau nggak store hafalan dulu gitu. Coba istirahat dulu aja Mbak. Break your limit ya. Coba istirahat dulu. Take your time. Kok break your time ya? Take your time gitu, ambil waktumu sebentar kayak gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Ada mungkin ustazah yang peduli ya dengan kesehatan mental siswa-siswi SMA Nur Hidayah. Itu bersyukur banget kalau ada yang kayak gitu, teman-teman. Tapi ada yang mungkin teman-teman kalau tidak sadar melakukan itu, sebenarnya dia sehat mental gitu. Sebenarnya dia biasa-biasa aja, mentalnya sehat-sehat aja gitu. Nah, kesehatan mental ini jadi alasan dia, saya nggak sehat mental, padahal sebenarnya dia menjadikan sehat mental itu karena dia lagi pengen nggak setoran gitu. Nah, itu jadi alasan tuh. Nah, ini yang bermasalah teman-teman gitu. Kita lagi overthinking, insecure, padahal sebenarnya kita punya kemampuan, tapi karena kita ini beralasan insecure gitu ya, terus kita beralasan apalagi tidak sehat mental, akhirnya berpengaruh sama produktivitas kita. Akhirnya kita tidak melakukan hal-hal baik gitu. Nah, makanya penting ya teman-teman untuk kita tuh punya kesadaran gitu. Kesadaran biar kita ini bisa punya sehat mental gitu. Jadi penting untuk melakukan segala aktivitas itu dengan sadar. Hadir penuh ya teman-teman gitu. Biar kita bisa memiliki sehat mental. Nah, ini teman-teman udah masuk poin yang akhir ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental? Di sini Mbak Wafa secara keseluruhan pengen bilang ke teman-teman, knowing yourself first. Jadi ketahui diri teman-teman tuh. Itu hal yang pertama ya. Untuk tahu kesehatan mental kita. Nah, nih tips dari Mbak Fafa. Pertama adalah develop coping skills gitu. Yang dimaksud develop coping skill tuh kembangkan gitu. Coping skill itu adalah suatu hal atau keterampilan kita dalam mengalihkan atau dalam menggantikan atau menghadapi situasi kesehatan mental kita gitu. Misalnya nih kalau coping skillnya Mbak Fafa adalah kalau Mbak Fafa lagi ngerasa tidak sehat mental gitu ya, Mbak Fafa coba nulis gitu. Mbak Fafa coba nulis diary atau Mbak Fafa biasa coba petakan tuh, bikin peta misalkan Fafa gitu ya, perannya apa sih sebagai anak, sebagai istri, sebagai mahasiswa. Mbak Fafa petakan, sebagai istri berarti harus ngapain, sebagai mahasiswa ngapain gitu. Itu kalau coping skill Mbak Fafa. Nah, coping skill teman-teman apa nih? Bisa jadi misalkan ada yang bercerita, ada mungkin yang nonton film. Tapi intinya coping skill itu juga tetap harus dengan sadar ya teman-teman, tidak boleh berlebihan.
Nah, ini teman-teman bahwa pengen bilang nih. Yang pertama adalah kenali dirimu. Buat life plan teman-teman, buat life plan. Bapak berkali-kali mengingatkan ya, buat rencana hidup teman-teman. Kenali diri teman-teman, visi misi hidup teman-teman apa sih gitu. Dari Bapak di sini menganjurkan dari usia 0 sampai 63 tahun karena di sini adalah usianya Rasulullah. Terus usia merujuk Rasulullah ya. Terus kenali tujuan hidupmu. Kalau di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, teman-teman pasti ingat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa itu Azariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Terus Al-Baqarah ayat 30, ya ayyuhalladzina amanu, gimana? Ada yang masih ingat Al-Baqarah ayat 30? Salah ya Bapak ya. Yang betul adalah wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di situ Allah bilang wa idza qala malaikat ya. Malaikat bilang wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang wa itu kalau ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia tuh jadi khalifah di muka bumi gitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha. Terus malaikat nanya ya, malaikat nanya, qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah mereka akan merusakkan dan menumpahkan darah di sana ya Allah gitu kan. Wa nahnu, terus Allah bilang lagi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terus Allah bilang kalau aku lebih tahu dari qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi aku lebih tahu daripada apa yang kamu ketahuin gitu. Jadi di situ ada percakapan antara Allah dan malaikat bahwa Allah itu memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu adalah pemimpin ya teman-teman. Buat yang belum tahu, pemimpin yang pertama adalah pemimpin untuk diri kita. Setelah itu pemimpin untuk keluarga, untuk saudara kita, mungkin untuk adik kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk masyarakat, dan nanti akan berkembang gitu ya seiring berjalannya usia. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah menjadi ketua OSIS, ada yang sudah menjadi ketua kelas. Nah, itu adalah teman-teman belajar untuk menjadi khalifah gitu. Khalifah nanti khalifah yang lebih jauh lagi perannya. Nah, tapi sebelum menjadi pemimpin atas orang lain, kita sudah menjadi pemimpin atas diri kita teman-teman gitu. Jadi di sini kita tuh sudah dipercaya Allah untuk menjadi pemimpin atas diri kita gitu. Padahal malaikat itu meragukan kita, dan malaikat tahu kalau misalnya kita tuh akan menumpahkan darah di bumi ini gitu. Tapi balik lagi Allah tuh percaya ya, aku lebih tahu tentang hambaku, aku lebih tahu tentang manusia nanti bagaimana. Nah, makanya teman-teman Allah udah kasih kepercayaan sama kita, jadi manfaatkan kesempatan itu. Jadi ini sebenarnya juga jadi refleksi ya buat Mbak Fafa. Mbak Fafa bilang kayak gini bukan berarti Mbak Fafa udah baik, tapi Mbak Fafa juga sambil refleksi dan sambil mengingatkan kebaikan itu, menebar kebaikan ke teman-teman. Dan yang terakhir dari 3 poin ini adalah jaga kebersihan hati teman-teman. Mbak Fafa ingat banget kemarin di bulan April 2021, Mbak Fafa tuh lagi sedih banget, sedihnya gitu ya. Terus Mbak Fafa coba baca buku tentang hati gitu ya, bagaimana mengelola hati gitu ya. Nah, di situ Mbak Fafa dapat banyak sekali pembelajaran yang akhirnya bisa bikin bikin pulih lagi gitu kesehatan mental. Masih ingat hadis ini teman-teman? Gitu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasad, jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Nah ini ya teman-teman, perlu diperhatikan gitu. Kalau hati kita bersih, insya Allah jasad kita dan kita akan lebih mudah juga untuk mengelola pikiran dan lain-lainnya gitu. Tadi ini menjawab ya pertanyaan, jadi yang betul mana dulu nih ya, perilaku, pikiran atau yang lain-lainnya. Di sini tadi ada beberapa teman-teman yang jawab pikiran, mental, perilaku. Pikiran dulu baru mental, setelah itu berdampak ke perilaku Kak. Pikiran dulu gitu. Nah, nih ada banyak ya tadi yang jawab tentang pikiran dulu. Di sini kalau Mbak Fafa boleh jawab. Jadi yang pertama itu adalah ini kalau Mbak Fafa merujuk psikologi Islam ya. Pertama itu adalah hati dulu gitu. Hati dulu. Nah, baru setelah hati itu kepikiran gitu. Baru pikiran, baru perilaku gitu. Tapi teman-teman ada juga yang bilang gitu kalau
hati dan pikiran itu tuh seiring gitu, baru berdampak ke perilaku. Kalau secara psikologis ya itu tuh bahasanya bukan hati tapi kognitif gitu. Jadi kognitif dulu, baru afeksi, dan baru behavior, baru perilaku gitu. Tapi kalau secara psikologi Islam, kalau mau pelajari itu hati dulu gitu. Dan itu merujuk ke Islam nih, bahwa yang semua itu bermula dari hati. Dan ternyata teman-teman, kalau kita itu ibadah kita itu baik ya teman-teman, insya Allah kesehatan mental kita itu juga baik. Dan itu udah ada hasil dari penelitiannya Lubis 2019, bahwa remaja yang memahami dan menghayati ibadah mampu mengatasi masalah dalam hidup mereka, peningkatan rasa syukur, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga hubungan dengan lingkungan dan Tuhannya, sehingga cenderung memiliki standar kesehatan mental yang baik. Nah ini teman-teman nggak usah susah-susah gimana-gimana, aduh kesehatan mentalku buruk nih, aduh aku stres, aku harus ke mana ya, harus ke psikiater, harus ke psikolog dan lain-lainnya. Tapi nggak usah bingung. Coba yang pertama harus dilakukan adalah perbaiki dulu ibadah kita, hubungan kita sama Allah. Kalau itu belum berhasil teman-teman, baru teman-teman bisa mungkin cari bantuan, misalnya ke BK atau mungkin ke teman atau ke orang tua dan lain-lain. Kalau di situ juga nggak mempan teman-teman, tapi teman-teman ingin ada perbaikan dalam diri teman-teman bisa mengakses bantuan lewat psikolog kayak gitu. Nah, jadi itu menjawab juga ya pertanyaan kapan sih kita harus ke psikolog, saat teman-teman benar-benar sudah merasa butuh bantuan orang lain untuk menjaga kesehatan mental teman-teman. Membutuhkan bantuan profesional. Karena insya Allah kalau lewat psikolog, kerahasiaan data dan apa yang kita ceritakan itu insya Allah akan terjaga rahasianya. Gitu. Nah, tips ini yang terakhir, untuk menjaga kesehatan mental kita, teman-teman bisa lakukan ini ya teman-teman. Ini hal-hal sederhana. Katakan hal positif pada diri sendiri gitu. Ya, aku bisa gitu. Bismillah aku bisa gitu kan. Bismillah dulu kata-kata yang jadi andalan Mbak Fafa ya. Dulu waktu itu Mbak Fafa sering baca blog ya waktu kelas 10, kelas 11 tuh sering banget baca blog di WordPress gitu atau Tumblr. Mbak Fafa nemu kata-kata, hanya karena alasan aku punya Allah, aku berani bermimpi. Jadi hanya karena alasan aku punya Allah, aku berani bermimpi gitu. Jadi aku bermimpi ini bukan karena diriku bisa gitu, tapi karena Allah gitu. Nah itu jadi kata-kata yang manjur banget buat Mbak Fafa sampai kuliah gitu, Mbak Fafa masih pakai itu dari kata-katanya Kak Ori Rabowo. Nah itu kalau kata-kata positif yang berdampak sama diri Mbak Fafa. Nah teman-teman harus punya juga nih kata-kata positif apa yang jadi andalannya teman-teman gitu, biar teman-teman bisa dalam track kebaikan gitu, dalam jalan kebaikan ini gitu. Terus tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Hari ini aku bersyukur karena apa ya? Oh karena misalnya hari ini aku bisa ketemu temen, hari ini aku dapat materi tentang kesehatan mental, hari ini aku bisa dapat gini-gini, hari ini Allah kasih aku kemudahan untuk mengerjakan pekerjaan. Nah itu perlu tuh kita syukuri, salah satunya dengan cara menulis. Terus fokus gitu, kalau lagi belajar fokus. Nah ini sebenarnya ujian banget ya, sampai sekarang pun Bapak masih merasa diuji tentang ini, fokus gitu. Jadi setiap tahap perkembangan kita akan terus diuji teman-teman tentang fokus ini. Kalau kita sudah bisa fokus, insya Allah akan lebih mudah lagi naik tingkat ke ujian-ujian yang akan Allah kasih di ujian berikutnya. Terus yang selanjutnya adalah olahraga. Ini Mbak Ufa belum bisa mencontohkan hal baik tentang olahraga karena masih sangat menantang ya olahraga itu gitu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa melaksanakan aktivitas olahraga ini secara rutin dengan baik, insya Allah dampak baiknya akan teman-teman rasakan sampai tua gitu. Pernah waktu itu Mbak Fafa lihat video, ada nenek-nenek diminta untuk memberi pesan kepada anak muda gitu ya, kepada pemuda. Terus di situ banyak nenek-nenek yang bilang, olahraga yang rajin ya nak gitu, semangat ya olahraganya karena nanti biar bisa sehat sampai tua gitu. Nah ternyata ya itu kita bisa belajar ya dari pengalaman para pendahulu kita bahwa olahraga itu benar-benar penting banget teman-teman. Terus yang selanjutnya terbuka pada seseorang atau bercerita, dan yang terakhir tidur tepat waktu. Nah terbuka pada seseorang atau bercerita ini masing-masing punya gayanya masing-masing ya. Ada yang suka emang kalau laki-laki tuh biasanya jarang bercerita ya gitu. Nah itu disesuaikan sama gaya masing-masing ya, style masing-masing gitu, kebiasaan masing-masing. Terus yang terakhir tidur tepat waktu teman-teman. Ternyata tidur tepat waktu itu hal yang
sangat ini ya, sederhana tapi bisa berpengaruh sama kesehatan mental kita. Mbak Wafa ingat nih teman-teman, ayat ya, ada ayat yang jelas banget bahwa malam itu untuk istirahat dan pagi itu untuk bekerja, siang itu untuk bekerja gitu. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa Allah itu udah ngatur sedemikian rapi bahwa kita itu waktu aktivitasnya itu pagi dan malam tuh buat istirahat. Jadi kalau misalkan itu diubah, berarti kita melanggar fitrah gitu, melanggar fitrah kita sebagai manusia. Kalau kita melanggar fitrah, maka ada dampaknya dari pelanggaran kita. Kalau teman-teman belum tahu fitrah itu adalah suatu hal yang terjadi yang itu memang sudah diberikan oleh Allah untuk kita secara fitrah gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak kesempatannya sudah mendengarkan aktif dan hadir penuh. Semoga teman-teman yang benar-benar mindfulness ya, bahasa kerennya gitu, bisa sadar penuh gitu dan mendengarkan secara aktif. Teman-teman bisa mendapatkan ilmu gitu, mendapatkan manfaat dari sesi yang singkat ini gitu. Nah teman-teman, teman-teman bisa menghubungi Mbak di Zakina. Mohon maaf sekali teman-teman, waktu itu ada beberapa teman-teman yang nge-DM Mbak dan mohon maaf Mbak belum balas ya. Semoga teman-teman bisa memaafkan dan mungkin kalau berkenan juga boleh, kalau misalkan masih membutuhkan jawabannya boleh di DM lagi. Terus ada emailnya di zakia.n.a@gmail.com. Nah terakhir rasa terima kasih dan rasa syukur Mbak kepada Ustadz-Ustadzah yang sudah mengundang dan agenda pagi hari ini. Mbak Wafa mau kasih tantangan nih buat teman-teman dalam rangka juga World Mental Health Day. Ada tantangan nih buat kamu, 3 postingan menarik akan dapat hadiah dan diumumkan di IG story-nya Mbak Wafa ya di Zakina. Syaratnya mudah, buat postingan menarik, posting ya, bukan Instastory. Jadi postingan menarik tentang kesehatan mental remaja, boleh resume dari materi ini atau lainnya. Batas postingnya maksimal besok Ahad, 10 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB. Tag SMIT Nur Hidayah, SMIT NH dan Zakina. Tulis hashtag World Mental Health Day, Mental Health Awareness, Aku Peduli Kesehatan Mental, Remaja Sehat Mental, Remaja Muslim Bisa, BK SMIT NH dan SMIT NH. Nanti hadiahnya masih Mbak Wafa rahasiakan, insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman dan untuk 3 orang pemenangnya. Jadi ini juga bisa jadi ungkapan rasa syukur teman-teman sudah diberi kesempatan untuk belajar bareng. Bisa juga ini juga rasa ungkapan syukur Mbak. Jadi teman-teman bisa manfaatkan, tapi kalau teman-teman tidak mau memanfaatkan juga nggak apa-apa, berarti peluang teman-teman dapat hadiahnya juga mungkin nggak ada ya gitu. Tapi kalau teman-teman melakukan ini bukan hanya mungkin jangan diniatkan untuk dapat hadiah, tapi niatkan untuk syiar teman-teman, untuk berbagi kebaikan, dan apalagi ini tentang kesehatan mental kayak gitu. Sekian dari Mbak, nanti bisa Mbak screenshot nih ininya dan Mbak share di Ustadzah mungkin ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, kurangnya dari Mbak dan lebihnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadzah, saya kembalikan ke Ustadzah. Waalaikumsalam. Ya, oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakillah khairan katsiran kepada Mbak Zakia Rafifah, Kak Fafa. Sekarang ke pertanyaan ya Kak Fafa ya. Boleh Ustadzah. Ada 2 sesi untuk tanya jawab. Sesinya ada 2 nanya. Nah, silakan dari teman-teman kelas 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh. Yang mau bertanya silakan raise hand. Menarik sekali nih tadi materi dari Mbak Fafa sudah komplit. Nah, sudah komplit, kalian bisa nyimak. Karena kalian sudah nyimak, kalau ada yang belum jelas, monggo silahkan bisa ditanyakan. Ada yang raise hand? Bingung ya Ustaz mau Putra, tanya saya apa? dibantu ya. Adik-adik bingung ya mau tanya apa ya? Karena sudah lengkap ya Kak Fafa ya. Enggak. Dulu waktu saya SMA juga sering bingung saya mau tanya apa ya. Sebenarnya pengen tanya tapi bingung. Tapi waktu itu waktu kuliah saya biasanya sebelum sesi saya nyiapin pertanyaan karena saya menantang diri saya, pokoknya setiap sesi saya harus tanya. Dan pasti sebenarnya teman-teman selalu ada pertanyaan kok dalam setiap sesi
kayak gini gitu. Jadi nggak perlu takut dulu pertanyaannya salah atau benar gitu. Tanya aja teman-teman. Nggak perlu takut pertanyaannya bagus apa tidak. Iya, betul. Yang penting kan itu sesuai dengan kebutuhan kita ya Kak Fafa ya. Iya, jadi emang sesuai kebutuhan. Kita butuh tanya. Iya. Ustazah, mohon maaf ini ada yang tanya Ustazah. Ya, di chat ya? Ya, direct message ke saya, DM. Apa motivasi Mbak Fafa untuk masuk psikologi? Boleh diceritakan sedikit. Nah, kebetulan karena karena jurusan psikologi termasuk jurusan favorit ya dari teman-teman juga. Nah, monggo ceritakan sedikit Mbak Fafa. Oke, baik. Jadi bisa untuk inspirasi. Waktu SMP gitu. Waktu SMP tuh Mbak nanya gitu ke ibu Mbak, karena memang saya dan kakaknya Mbak itu kami sudah diarahkan sama ibu sejak kami tuh. Jadi kalau misalkan kita mau masuk TK berarti dari kecil kita udah disiapkan. Terus waktu masuk SD berarti dari TK sudah disiapkan. Waktu masuk SMP berarti disiapkannya waktu masuk SD. Nah, waktu saya mau masuk kuliah, saya itu disiapkan dari SMP gitu. Jadi jauh karena kuliah itu hal yang besar ya gitu teman-teman. Jadi waktu itu disiapkan sama ibu itu dari SMP. Disiapkan dalam artian diajak diskusi. Kamu nanti ke depan mau kayak gimana gitu. Kamu punya cita-cita apa dan lain-lain. Ibunya Mbak tuh ngajak diskusi Mbak gitu. Dan Mbak nggak tahu kuliah itu apa kayak gitu. Gimana konsep kuliah tuh nggak kebayang tuh waktu SMP. Tapi ya udah waktu itu Mbak punya cita-cita, Mbak pengen kuliah di jurusan syariah di Madinah tuh kan. Ngeri kan gitu. Maksudnya kayak nggak mungkin banget lah gitu. Ya udah Mbak tulis aja tuh di mimpi Mbak waktu SMP. Tapi waktu itu habis itu Mbak sadar kalau mau masuk SMP mau masuk kuliah di syariah berarti harus dong SMA-nya tuh di SMA yang agama gitu. Tapi qadarullah waktu itu ada pertimbangan lain yang akhirnya ibunya Mbak memasukkan Mbak di SMA IT Nur Hidayah, karena mungkin kalau di SMA yang agama waktu itu belum ada yang benar-benar serak gitu kan. Nanti mungkin juga jalan rezeki Mbak dapat belajar di SMA IT Nur Hidayah juga gitu. Akhirnya membuat ibu Mbak tuh berubah pikiran. Nah, karena Mbak sudah masuk di SMA IT Nur Hidayah, akhirnya Mbak harus berubah haluan. Yang dulunya Mbak pengen masuk syariah Madinah, Mbak harus berubah haluan jadi yang jurusan umum. Akhirnya waktu itu ibunya Mbak ngasih pilihan gitu, ngasih gambaran mau di jurusan psikologi atau jurusan ekonomi kayak gitu. Kenapa kok psikologi gitu? Karena kalau psikologi ibu Mbak tuh bukan peramal, bukan jurusan psikologi gitu. Ibunya Mbak dulu jurusan Usuluddin perbandingan agama, tapi ibunya Mbak bilang kalau karena nanti di masa depan banyak orang-orang yang tidak paham agama, dan nanti di masa depan banyak orang-orang yang tidak mau belajar agama. Makanya banyak orang yang tidak sehat mentalnya gitu. Banyak orang-orang yang akan gila gitu. Butuh pendampingan. Akhirnya Ibu Mbak bilang makanya itu butuh banget tuh nanti orang-orang yang di psikologi gitu. Nah, itu Mbak jadi tertarik tuh. Oh gitu ya gitu. Dan bertepatan Mbak tuh suka bicara, Mbak suka berinteraksi dengan teman gitu. Jadi perlu juga tuh kita kenali diri kita. Kita nih kelebihannya di mana ya, sukanya apa ya gitu. Suka sosial, Mbak tuh suka sosial. Jadi akhirnya Mbak coba cari tahu sebenarnya psikologi itu kayak gimana sih, ada bidangnya apa aja. Nah, dulu waktu SMA kelas 2, Mbak belajar tuh dari temennya ibunya Mbak yang dosen psikologi UGM gitu. Dan beliau bilang kalau di psikologi itu ada macam-macam, ada pendidikan, ada klinis, ada industri organisasi. Nah, kamu minatnya di mana, Dek? Gitu. Oh, Mbak jadi baru tahu gitu kan. Dan kalau mau jadi psikolog harus S2 ambil profesi, Dek, gitu kan. Oh, jadi baru tahu. Akhirnya waktu SMA itu Mbak menetapkan, oh Mbak mau ambil mau jadi psikolog pendidikan, mau jadi psikolog pendidikan, mau jadi psikolog dan ambilnya bidang pendidikan. Oh, berarti Mbak harus S2. Oh, berarti ambilnya bidangnya pendidikan karena concernnya pengen memperbaiki pendidikan kayak gitu. Akhirnya waktu SMA itu Mbak udah fokus tuh langsung mau psikologi gitu. Nah, makanya waktu dulu Mbak ke BK, Mbak tuh dulu kepedean banget ambilnya langsung psikologi, padahal psikologi jurusan yang paling banyak diminati gitu. Dan bahkan Mbak dulu pede banget langsung ambil psikologi UGM, dan itu pilihan satu-satunya. Dulu mungkin Ustazah Karsini, dulu konselnya juga Ustazah Karsini ya. Ustazah Karsini mungkin menyarankan untuk tidak hanya satu pilihan aja gitu. Tapi Mbak pede banget gitu. Dan waktu itu Mbak tanya ke Ustadz Ihsan, Ustadz boleh nggak ya kalau saya ambil satu pilihan aja? Ya intinya sih Ustadz Ihsan menyerahkan ke Mbak gitu. Dan ya udah Bismillah. Ya pada akhirnya Mbak nggak keterima di psikologi UGM, dan
ternyata rezeki Mbak di psikologi UB. Jadi Mbak mementingkan untuk masuk psikologi, tapi nggak apa-apa kalau bukan di UGM. Jadi itu yang waktu itu akhirnya Mbak masuk ke psikologi gitu, karena Mbak emang udah concern dari awal gitu. Itu tadi yang tanya Ustazah. Ya, berarti harus direncanakan ya Mbak Fafa ya? Iya betul sekali Ustazah. Ya Kak Fafa, oke, harus direncanakan. Ada yang lain? Kalau malu untuk ASN, boleh kalian tulis pertanyaan kalian di chat. Boleh via DM juga. Banyak Ya, Mbak sekali Fafa, yang Mbak Fafa? banyak sekali yang DM saya Ustazah. Oh iya, oke. Iya. Bisa dibacakan. Jadi ini Ustazah izin bertanya Mbak, cara membangun atau membentuk support system itu gimana ya gitu. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya. Oke. Iya, jadi ini ada yang tanya Ustazah, bagaimana cara membangun atau Support system gitu. Oke, satu pertanyaan silakan dijawab Mbak Fafa. Oke, terima kasih Us gitu. Jadi cara membangun support system, kalau Mbak Fafa ya, yang pertama support system Mbak Fafa itu pertama adalah selain Allah ya pasti ya. Jadi perbaiki dulu tuh hubungan sama Allah. Waktu itu Mbak Fafa kan ngerasa SMP tuh bener-bener minderan, maluan, dan nggak punya prestasi, bener-bener lah pokoknya malu banget lah, apalagi kalau lebaran tuh pasti kayak udah sedih, udah insecure kayak gitu-gitu lah ketemu keluarga tuh. Waktu SMA Mbak Fafa mulai bangun support system ke diri Mbak dan support system secara keseluruhan. Pertama Mbak deketin dulu Allah gitu. Jadi Mbak minta baik-baik sama Allah, ya Allah aku pengen berubah pelan-pelan kayak gitu-gitu. Terus yang kedua Mbak deketi orang tua. Jadi perbaiki hubungan sama orang tua. Dulu Mbak merasa ada jarak sama bapaknya Mbak gitu. Karena Mbak merasa dulu bapaknya Mbak lebih menunjukkan prestasinya kakaknya Mbak gitu. Jadi ini ada hubungan sibling rivalry juga. Jadi kakaknya Mbak tuh sangat prestatif sekali gitu ya. Di sekolah favorit di Tangerang, di Tangerang gitu, bahkan asrama boarding school gitu. Sedangkan Mbak dulu belum bisa tuh masuk ke situ kayak gitu. Nah, ini jadi hal yang menantang buat Mbak gitu. Akhirnya Mbak di situ perbaiki dulu tuh hubungan sama bapaknya Mbak, terus perbaiki dengan lewat ibu Mbak, sampai Mbak tuh bikin surat gitu, nulis surat buat ibu Mbak, dan itu Mbak tujukan ke bapaknya Mbak gitu. Wah, nangis-nangisan lah pokoknya. Tapi setelah itu hubungan kita baik, setelah membangun hubungan yang baik sama orang tua, hubungan yang baik sama guru. Jadi Mbak PDKT sama guru-guru sejak SMA kelas 10. Tapi membangun hubungan itu tuh secara bersamaan ya teman-teman. Jadi sembari membangun hubungan dengan orang tua, membangun hubungan baik juga dengan guru, dan membangun hubungan baik juga dengan teman gitu. Yang terakhir dengan teman gitu. Jadi Mbak berteman dengan siapapun gitu. Jadi Mbak tuh berusaha ramah dengan siapapun. Tapi memang ada 1-2 teman baik Mbak yang emang Mbak tuh bisa curhat, ngalor ngidul gitu. Tapi kalau berteman Mbak nggak pilih-pilih, jadi Mbak alhamdulillah bisa deket sama semua teman kayak gitu. Itu sih kalau cara membangun support system. Jadi tadi Allah, orang tua, guru, teman gitu. Empat hal ini. Oh, sama orang tua itu juga berarti saudara kandung gitu. Jadi Mbak juga deketin saudara kandungnya Mbak. Itu Ustazah untuk bangun support system. Kalau boleh tahu Kak Fafa, ini Kak Fafa kan tadi bilang kalau dari SMP itu diem cupu gitu ya. Iya, sangat. Maksudnya diem gitu. Terus, nah cara mendekatinya bagaimana? Mendekati ke siapa ini Ustazah? Bisa jadi orang tua. Iya. Kalau ke orang, ya betul. Oke. Kalau ke orang tua, bertepatan saya deket sama ibu gitu. Tapi memang belum deket sama bapak. Nah, awal mula semua itu adalah kesadaran Ustazah, sadar diri gitu. Kesadaran diri saya mau memperbaiki diri gitu. Jadi saya nggak mau nih kehidupan saya cuma gini-gini aja gitu. Saya pengen punya masa depan yang baik. Saya pengen punya saya juga pengen nih berprestasi kayak kakak saya waktu itu. Saya juga pengen nih berprestasi kayak teman-teman saya gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ya udah, saya akhirnya harus bisa sabar Ustazah. Harus bisa sabar, harus bisa sabar berproses. Jadi pelan-pelan, oh ya udah,
aku mau mengikuti setiap proses-proses yang ada di sekitar kita. Dan ini teman-teman tipsnya adalah ikro, baca gitu. Bukan hanya baca buku, tapi baca tanda-tanda di sekitar kita gitu. Baca tanda-tanda di sekitar kita tuh misalnya kayak peluang apa ya yang bisa yang bisa kita ambil di sekitar kita. Ada lomba nggak ya? Harus ada teman-teman baik yang bisa kita jalin silaturahimnya, yang barangkali nanti kita bisa lebih deket, bisa belajar tentang skill ini, skill itu, kayak gitu. Kita bisa terpengaruh baik gitu. Jadi awal mulanya itu ada kesadaran, sadar diri gitu ya, terus mau berproses, dan sabar sih itu saja. Sabar, benar-benar deh. Oke. Sabar itu jadi poin Ikuti utama. proses ya. Iya betul saja. Tapi Dan jangan lupa tidak menyerah. tetap harus punya perencanaan teman-teman. Tetap harus punya Oke. perencanaan. Dan tidak menyerah. Nah, sesi 1 tanya jawab sudah. Sekarang sesi 2. Yuk, yang mungkin ada pertanyaan dari anak laki-laki enggak? Yang DM mungkin. Kak Fafa. Ini saya nggak Atau tahu. anak putra? Anak putra silahkan Iya boleh langsung bisa ke bertanya. ustazahnya nih Raise teman-teman. hand. Ya anak putra. Kelas 10, 11 atau 12. Ustazah pengen dengar kalau pertanyaan dari anak putra itu kegelisahan soal kesehatan mental bagaimana? Atau memang anak putra itu cuek? Fayat ini putra atau putri ya? Siapa? Fayat. Putra mungkin. Oke, ini mungkin ada pertanyaan nih ya. Mungkin ini dari putra ya. Ini sebenarnya banyak sekali Ustazah pertanyaannya. Iya. Bagaimana jika semisal orang tua menghalangi atau memberi batasan yang berlebihan dari potensi jati diri sebenarnya yang kita miliki gitu? Bagaimana? Nah, ini perihal orang tua ya gitu. Nah, seringkali kalau memang di masa SMA itu kita sangat ini ya, sering pasti banyak berhubungan lah dengan orang tua kayak gitu. Bahkan ada yang berani sama orang tua gitu ya, membentak atau mungkin ngambek, terus nggak mau makan berhari-hari karena keinginannya tidak dituruti kayak gitu ya. Nah, dulu Mbak pernah ngalamin gitu. Jadi bahkan mungkin sampai sebelum nikah tuh Mbak pernah ngalamin ngambek gitu juga gitu. Karena apalagi Mbak tuh sebenarnya Mbak kan anak terakhir dan anak kedua gitu ya, anak kedua anak terakhir. Jadi di rumah itu biasanya anak-anak terakhir ini terkenalnya manja gitu. Tapi bisa jadi dia kalau di luar itu jadi orang yang mandiri gitu ya. Nah, kalau dengan hubungan dengan orang tua gitu ya, tantangan yang Mbak hadapi ini mungkin Mbak share pengalaman yang bisa jadi diambil insight ya teman-teman. Kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, biasanya Mbak coba komunikasikan gitu. Tapi sebelum Mbak komunikasikan, Mbak coba cari tahu dulu, cari data gitu. Jadi Mbak apa ya yang bisa Mbak lakukan gitu. Sebenarnya ini kebenarannya kayak gimana ya? Mbak bener-bener pengen nggak sih sama potensi ini? Bener-bener bisa nggak sih dengan potensi ini gitu? Terus kita coba ajukan solusi ke orang tua. Dan coba kita juga pertimbangkan keinginan orang tua. Kalau misalkan, jadi kita kasih nih opsi, kalau misalkan aku di pilihanku nanti akan kayak gini-gini Pak, Bu. Tapi kalau di keinginan Umi Abi atau Bapak Ibu, nanti akan seperti ini. Nah, posisinya aku merasa memiliki potensi yang seperti ini Pak, Bu, gitu. Gimana Bu kalau misalnya aku ingin mengikuti gitu. Jadi poinnya teman-teman di komunikasi gitu. Jadi bangun hubungan baik dengan orang tua gitu. Karena ya itu sebenarnya kuncinya gitu. Itu saja. Ya. Oke, bangun komunikasi ya. Emang benar banget kalau sama orang tua seperti itu. Yang lain ada pertanyaan enggak? Masih ada satu kesempatan untuk bertanya. Ada lagi Ustazah dari yang Ikhwan ini. Oke, dibaca. Monggo. Nih. Kak, maaf agak keluar dari topik yang dijelaskan sama kakak. Cara berdamai dengan masa lalu gimana? Saya sudah berusaha tapi kadang selalu kebuka lagi masa lalu di ingatan saya dan itu membuat diri saya sendiri jadi sensitif.
mood gampang naik turun dan juga gampang nangis sampai nyesek kadang. Oke, ini Mas Ikhwannya malu nih untuk sebutkan namanya. Jadi itu termasuk juga nggak ya, termasuk juga dalam kesehatan mental. Tidak di luar ya, tidak di luar dari topik. Oke, silakan dijawab Mbak Fafa. Termasuk topik kita kok gitu. Jadi gimana ya kita berdamai dengan masa lalu gitu. Nah, pasti kamu merasa sedih terus nangis gitu tuh hal yang sangat wajar gitu. Apalagi kalau masa lalumu itu tidak mengenakan gitu. Nah, tadi teman-teman kalau inget tadi yang Mbak kasih gambar gunung es yang itu ada kesadaran di atas dan ketidaksadaran di bawah. Nah, itu teman-teman yang terjadi kalau masa lalu kita itu masa lalu kita itu tidak selesai gitu ya. Itu tuh masih kita bawa jadi gumpalan es yang di bawah gitu. Nih kalau Mbak Fafa boleh share screen lagi. Ya, sambil Mbak Fafa jelasin ya. Nah, itu tadi tuh jadi gumpalan es yang di bawah tuh masa lalu kita. Tapi kalau misalnya kita nih bisa berdamai dengan masa lalu kita gitu ya, pelan-pelan insya Allah gumpalan ini tuh bisa lebih berkurang. Nah, ini ya teman-teman, masih inget ya. Jadi ini ada gunung es nih, ini yang sadar, ini yang tidak sadar gitu. Nah, hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya masa lalu kita yang tidak selesai dan bahkan mungkin itu adalah masa lalu yang negatif, itu masih akan kita bawa terus nih meskipun kita kemana-mana, meskipun gunung esnya ini pergi kemana-mana kayak gitu. Dan itu akan berdampak sama kesadaran kita gitu. Makanya kenapa kok tadi masa lalunya nggak enak kan ya. Terus akhirnya sering nangis, sering mudah murung. Nah, ini adalah bentuk respon kesadaran ya gitu. Nah, bagaimana biar bisa berdamai? Coba teman-teman hapus ini gunung esnya ini pelan-pelan. Hapus ya gunung esnya ini pelan-pelan. Karena masa lalu itu adalah suatu hal yang tidak terlihat gitu. Jadi perlu dihapus pelan-pelan gitu. Cara hapusnya gimana Mbak? Gitu. Cara hapusnya dengan pelan-pelan teman-teman maafkan gitu orang-orang yang ada di masa lalu gitu. Yang membuat teman-teman itu merasa tidak nyaman. Coba dimaafkan. Karena kalau Allah aja mau memaafkan kesalahan kita masa nggak mau sih maafin gitu. Tapi tentu butuh proses. Bisa jadi kenapa kita masih merasa sedih dan merasa tidak nyaman karena kita belum bisa memaafkan gitu. Nah, kenapa kok kita bisa belum memaafkan, itu yang perlu dicari tahu. Kayak gitu. Jadi, hapus ya teman-teman masa lalu pelan-pelan, masa lalu yang tidak menyenangkan ini karena itu bisa berdampak pada kesadaran kita. Karena masa lalu itu salah satu bentuk ketidaksadaran yang akan kita bawa terus-menerus. Kalau masa lalu positif itu akan menjadi baik kesadaran atau bentuk perilakunya. Tapi kalau masa lalu itu negatif, nanti juga akan bentuk perilakunya atau kesadarannya juga akan jadi negatif, kayak gitu. Begitu, Ustazah. Oke. Sudah ya, teman-teman ya? Ada feedback mungkin? Ada nggak yang mungkin ada feedback ke pertanyaan dari yang tanya? Feedback Ustazah. Masih belum bisa Kak, masih ada rasa ingin balas dendam. Jadi belum bisa memaafkan karena masih ada rasa ingin balas dendam gitu. Nah, mungkin ini ya perlu, kalau misalnya kita masih punya rasa balas dendam, ya itu teman-teman, tadi kuncinya di hati ya teman-teman. Ini nih di slide Kak Fafa yang selanjutnya. Nah, ini benar-benar menjaga kesehatan mental kita. Nah, kenapa kok mental kita belum sehat, masih sering nangis dan lain-lain? Bisa jadi kita masih jadi pendendam, itu karena hati kita tidak bersih, teman-teman. Hati itu kan dibagi jadi 3 ya, teman-teman. Ada yang tahu hati apa aja, teman-teman? Boleh sambil jawab di chat ya. Hati yang apa? Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati gitu ya. Nah, kalau hati yang sehat, dia tuh menerima baik buruk itu dengan ikhlas gitu. Kita bisa bersyukur dan sabar dan ikhlas menerima segala sesuatunya. Hati yang sakit itu kita sulit untuk menerima kebaikan gitu. Tapi kita masih bisa menerima kebaikan meskipun sulit gitu. Nah, sedangkan yang terakhir hati yang mati, kita benar-benar nggak bisa menerima kebaikan gitu. Kita benar-benar sulitlah kebaikan itu masuk ke dalam diri kita
Nah, hati-hati teman-teman. Kalau kita belum clear nih dengan kondisi hati kita, kalau kita masih ada di daerah sakit bahkan mati gitu ya, yang nggak bisa menerima kebenaran gitu. Nah, insya Allah akan sulit juga memiliki kesehatan mental gitu. Jadi kalau misalkan kalau tadi ini masnya ini itu masih ingin rasa balas dendam, bisa jadi masnya ini ada di dalam kondisi hati yang sakit gitu. Jadi coba bersihin dulu hatinya, niatin dulu yang lurus, diatur lagi niatnya, biar mentalnya, biar bisa memaafkan dan biar bisa balik lagi ke kondisi sehat mental gitu. Gitu saja. Oke, ya. Terima kasih Mbak Fafa. Mbak Fafa, Ustazah mau tanya boleh ya? Iya, boleh Ustazah. Oke. Nah, dari teman-teman yang ya ada yang sharing sama Ustazah, dan ini juga teman-teman mengalami juga ya mungkin. Nah, ada temannya yang curhat cerita, mungkin karena ada gangguan psikologis atau stres atau bagaimana gitu ya. Nah, itu curhat sama teman-temannya. Nah, bagaimana sikap seorang remaja? Ya, karena sama-sama anak remaja ya, sama-sama anak remaja, terus dengar curhat teman-temannya, bagaimana ia mau menolong. Nah, gimana Mbak? Trik pertama Mbak? Oke. Bagaimana sebagai teman kita menolong teman kita ya Ustazah saat kita dicurhati yang gitu ya. Kalau dicurhati. Ya, oke. Ya, jadi emang ya dari tempat curhat itu bersyukur karena kita bisa dapat banyak insight atau pembelajaran dari teman kita. Tapi kalau jadi tempat curhat itu juga kita jadi diuji ya teman-teman, karena kita jadi harus menjaga rahasia teman-teman kita gitu, harus menjaga rahasia dari teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau Mbak sih biasanya akan mendengarkan itu dengan seksama gitu ya, coba mendengarkan, terus coba Mbak nggak coba menasehati gitu. Kalau dalam psikologi Mbak belajar, kalau ada ini juga salah satu triknya di psikologi ya, mungkin juga konseling juga ya Ustazah ya. Kalau kita ada yang cerita, tugas kita itu bukan menasehati gitu, tapi kita menjadi orang yang bertanya, mengajak dia untuk berpikir gitu. Jadi mengajak dia untuk berpikir, memang menurut kamu gimana gitu, kamu enaknya gimana, kenapa bisa begitu gitu. Jadi mengajak dia itu buat berpikir lagi gitu, bukan nasehatin gitu. Jadi biarkan teman kita yang mengeluarkan keputusan, atau biarkan teman kita itu yang memberi keputusan atas dirinya gitu. Karena kalau yang memberikan keputusan dirinya, dia akan lebih bisa bertanggung jawab gitu. Tapi kalau misalkan keputusan itu atau mungkin saran-saran itu yang memberikan kita, bisa jadi nanti kalau kita ngasih saran A, terus dia ngelakuin A, terus ternyata A itu adalah hal yang tidak mengenakan, nanti dia nyalahin kita gitu. Kan gak enak juga ya di kita ya, udah kita ngasih saran baik-baik, tapi kita yang disalahin juga gitu. Jadi biarkan teman kita yang memberi keputusan. Kita ini sebagai teman berpikir lah, bahasa sederhananya ya. Jadi teman berpikir teman kita. Tapi kalau misalnya teman kita memang minta saran gitu ya, mau dong kasih nasihat gitu ya, itu nggak apa-apa kita kasih. Tapi kita perlu kasih tahu juga, perlu ngingetin, ini nasihatku aja ya, belum tentu benar dan bisa jadi nggak perlu kamu lakukan juga kayak gitu. Gitu saja. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan risau kalau ada temannya yang curhat juga. Nah, berarti bisa jadi kalian belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 10.46 menuju jam 11 ya, kita berakhir di jam 11. Ada lagi yang mau tanya? Sudah, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Atau satu lagi, kita selesai jam 11, Pak Fafa, bagaimana? Mungkin ini saya ambil salah satu lagi ya Ustazah. Nanti yang berbeda dengan yang tadi. Oke? Oke, baik Ustazah. Silakan Mbak Fafa. Bagaimana tips mengatasi takut bersosial, terutama takut saat public speaking dan ngobrol sama orang baru gitu. Oke. Jadi ini tadi sudah sempat dibahas di materi ya gitu, gimana takut bersosial gitu ya.
Nah, ini sebenarnya relate banget lah bahasa anak muda sekarang ya. Relate banget dengan Mbak Fafa gitu. Karena Mbak tuh bener-bener dulu waktu SMP, waktu dari kecil sampai SMP tuh nggak berani ngomong sama orang umum gitu ya. Bahkan kalau mau ngomong sama ustadz aja harus jawil-jawil temen buat ditemenin, terus buat kamu dong yang ngomong kayak gitu-gitu. Nah, itu akhirnya kenapa Mbak mau keluar dari zona itu. Jadi biasanya Mbak tuh ini dulu tadi punya tujuan dulu tuh. Aku mau lebih baik lagi, dan aku sadar kalau aku harus lebih baik lagi, otomatis hubungan sosialku harus baik. Tapi aku pemalu, aku harus gimana ya gitu. Ya udah, Mbak Fafa coba kalau sama temen, biasanya Mbak Fafa SKSD, sok kenal sok deket gitu. Jadi kalau sama temen nih, misalnya Mbak Fafa kenalan sama Naila Husna gitu ya, ini baru bener-bener pertama kali kenal waktu ospek gitu ya, atau apa sih, orang mos ya, waktu mos masa orientasi siswa ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman kondisinya online ya, Mbak Fafa juga ngalamin kok kondisi online baru pertama kali kenal waktu S2 ini masuk. Mbak Fafa ngechatin tuh semua teman-teman, karena teman-teman kuliah Mbak Fafa yang S2 ini ada 33. Nah, pertama kali yang Mbak Fafa lakukan adalah Mbak Fafa kenalan tuh ke semuanya, ngechatin ke semua teman-teman. Karena sebenarnya lebih enak lagi kalau kita ini kenalan di lingkungan baru. Kalau kita kenalan di lingkungan baru, kita akan lebih mudah untuk membentuk diri. Nah, ini buat teman-teman yang masih kelas 10 apalagi belum ketemu temennya, atau mungkin kelas 11 yang belum ketemu temennya, enak itu kita buat membentuk citra diri, membentuk citra diri kita yang baru. Nah, waktu SMA itu masuk SMA, Mbak Fafa melakukan itu, membentuk citra diri yang baru. Tapi kalau misalkan udah terlanjur nih di kelas 11, biasanya Mbak Fafa memanfaatkan momentum. Biasanya misalkan momentum habis libur panjang atau gimana gitu ya, atau habis pulang dari rumah. Nah, itu momentum untuk perbaikan. Misalkan habis ini habis libur panjang aku mau jadi anak yang lebih ramah. Ya udah, lakukan tuh hal yang lebih ramah dan lain-lain. Jadi kalau saran Mbak, kalau public speaking itu memang jangka panjang teman-teman harus mau berproses, manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar. Tadi ya, ikro gitu, baca peluang apa atau kesempatan apa sih yang ada di sekitar kita gitu. Lalu ambil peluang itu gitu. Dulu ada satu peluang yang Mbak Fafa merasa menyesal tidak ngambil peluang itu di SMA Itin Hidayah. Waktu itu ada peluang buat ikut buat ikut pramuka, kegiatan pramuka yang lomba-lomba pramuka gitulah, dan ada seleksinya. Waktu itu Mbak Fafa ngerasa malu gitu karena nggak pede gitu. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja mungkin, karena teman-teman Mbak Fafa yang belum bisa juga banyak yang ikut gitu. Tapi ya udah, Mbak Fafa kalah dengan rasa takut dan rasa malunya Mbak Fafa gitu. Dan itu juga berawal dari rasa takut bersosial, karena mbak-mbak di situ adalah mbak-mbak yang tenar-tenar, mbak-mbak yang beken-beken lah di sekolah gitu. Nah, akhirnya ya udah Mbak Fafa kalah aja sama rasa malu takut itu gitu. Nah, jadi kalau takut ya harus dihadapi, malu ya harus dihadapi gitu. Kalau kita malu atas nama kebaikan, sebenarnya kita rugi sendiri sih sebenarnya. Karena banyak orang-orang di sana yang nggak punya rasa malu padahal dia melakukan hal buruk gitu. Kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, ya sebenarnya kita nggak perlu malu gitu. Malu itu boleh, tapi malulah pada tempatnya. Itu sih yang dulu Mbak Fafa dapat dari guru Mbak Fafa ya. Kalau kamu mau malu gitu, malu itu misalkan kayak kamu mencuri, kamu berbullying, berkata-kata kasar, nah itu nggak apa-apa kamu malu gitu. Tapi kalau buat public speaking, ngomong di depan umum gitu ya, ya itu hilangkan rasa malumu kayak gitu. Itu jadi kalau tips malulah pada tempatnya dan takutlah pada tempatnya. Itu saja, semoga menjawab. Ya, malulah pada tempatnya. Siapa yang malu bertanya, nanti bisa dilanjutkan via DM ya Mbak ya. Boleh ke IG-nya Mbak Fafa ya. Ya, boleh ke IG. Atau nanti, tadi kan ada IG yang di-share ya. Oke, nanti kalau ada yang mungkin malu atau belum ada kesempatan bertanya, dibacakan pada siang hari ini. Nah, terima kasih jazakillah khairan kasiran untuk Mbak Fafa. Sebelumnya kita foto dulu ya untuk kenang-kenangan.
Kita abadikan dulu. Ustadz Putra siap? Buka kameranya, teman-teman. On cam. Ustadz Putra atau Ustadz Yoga? Monggo dibuka, teman-teman. Kameranya dibuka. Ustadz Putra atau Ustadz Yoga ya? Yang ya, oke Ustadz Putra. Siap semuanya ya? Slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Selanjutnya. Ya, selesai Ustadz. Enggak, slide 7 terakhir. Udah ya? Ya, oke. Ya, jazakallah Ustadz Putra, matur nuwun. Oke, sudah sesi fotonya. Nah, ini untuk kenang-kenangan kita bahwa acara ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sudah 2 jam ya, sudah 60 menit kali 2, 120 menit kita tadi menyimak Mbak Fafa menjelaskan tentang kesehatan mental serta tanya jawabnya, dan semoga apa yang diberikan oleh Mbak Fafa tadi ya banyak ilmu yang bisa kita petik, bisa kita amalkan juga, bisa kita manfaatkan. Nah, semoga ya balasan terbaik untuk Mbak Fafa nggih, jazakillah khairan katsiran. Kita nggak bisa membalas apa-apa yang Mbak Fafa sudah memberikan inspirasi, berbagi semangat pada adik-adik kelasnya di SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo. Nah, oke teman-teman, karena webinar ini sudah selesai, terima kasih Kak Fafa. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya, kita webinar lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Siap, Ustazah, insya Allah. Oke, terima kasih Kak Fafa. Nah, selanjutnya, tadi ada challenge dari Kak Fafa. Monggo ada pemenangnya. Kalau nanti ada yang beruntung mendapatkan hadiah, insya Allah di-calling oleh Kak Fafa. Nah, dikasih tahu nanti siapa yang bakal menang. Nah, semoga teman-teman berantusias juga ini ikutan challenge ini. Nah, jadi ini sebagai tanda kalau teman-teman menyimak dan interest dengan webinar kita dari tim BK SMA IT Nur Hidayah. Nah, terakhir kali acara yang penutup ya, karena kita sudah melewati semua acara. Nah, pada pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga apa yang tim BK SMA IT Nur Hidayah sajikan kepada kalian, teman-teman semua dari kelas 10, 11, dan 12, memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat layanan ini, layanan klasikal ya, bareng semua, di semua jenjang, semua level, semoga bermanfaat untuk kalian, dan bisa kalian amalkan di kehidupan kalian masing-masing, di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustazah sampaikan kepada Kak Fafa yang sudah menjadi pembicara pada pagi hari ini. Juga Ustazah tim BK semuanya yang sudah, nah kita bercapek-capek, nah alhamdulillah, nah acara kita berjalan dengan lancar. Juga teman-teman semuanya, jazakumullah khairan katsiran, Ustazah sampaikan pada teman-teman karena teman-teman sudah belajar bareng kita. Nah, kita sharing bareng hari ini.
Semoga semuanya bermanfaat, memperoleh manfaatnya. Bila itu taufik wal hidayah, mohon maaf kalau Ustazah ada salah nggih. Nah, kalau Ustazah ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, Ustazah mohon maaf yang sebesarnya. Bila itu taufik wal hidayah, Ustazah tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh Terima kasih, Ustazah. Ya, Terima kasih, terima kasih Mbak. teman-teman. Terima Kak Fafa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lancar-lancar. Anak-anak belum live dimatiin. Pada kemana ini yang tidak live? Atau mau sekalian curhat sama